Mengabdi padamu. Muridku turun gunung untuk menyelesaikan urusan keluarga. Awalnya ingin membantuku memotong hubungan lama, tapi kau tidak menghitung bahwa di dunia ini, jika hati manusia kejam, orang berhati serigala, berdarah anjing, maka sudah. Orang yang terhormat sudah tiba di Jianghai. Perintahkan kepada seluruh anggota Jianghai untuk mempersiapkan pesta agung penobatan dewa, menerima jamuan dari kelompok Jianghai dan 4 saudara yang belum menikah sebelumnya. Mulai hari ini, aku akan menyelesaikan segala kebencian dan dendam yang ada di hatiku. Mengalahkan iblis dalam hati, membuka daftar untuk menjadi dewa. 100 tahun telah berlalu, membuka kembali Tiambao, dan satu putaran kekuatan baru. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang akan menjadi dewa Tiambao tahun ini. Tahun ini, keluarga Sumana lagi yang namanya akan terukir di Tiambao. Siapapun kepala keluarga yang naik ke Tiambao, keluarga Yan pasti akan mendapat tempat. Nona Yan berkata begitu. Tetapi itu tidak mungkin. Sesuai kebiasaan masa lalu, pemilik pedang tajam itu akan memilih seorang istri dari berbagai keluarga besar. Nona Yan cantik jelita, berhati lembut dan berbudi luhur. Sepertinya tahun ini, istri kepala pelaksana mungkin sudah jatuh ke tangannya. Bukan mungkin, tapi pasti. Bagian yang tertancap di batu itu bernama Baihu. 100 tahun yang lalu, kepala pelaksana sebelumnya menggunakan bagian ini untuk menentukan perjanjian pernikahan, yang dijanjikan 100 tahun kemudian. Pejabat peringkat teratas saat ini, sebagai hadiah karena telah naik ke peringkat teratas, akan menikahi putri keluarga Yin. Dan hari ini, saya akan memasang bagian ini di sini, hanya untuk memberitahu pejabat peringkat teratas saat ini, bahwa keluarga Yan tidak pernah melupakan kebaikan di masa lalu. Ini juga untuk mengumumkan kepada seluruh dunia, bahwa aku, Yan Sisi, akan segera menikah dengan pejabat peringkat teratas. Jika memang begitu, maka saya, pemimpin 4 keluarga besar di Provinsi Selatan, mulai sekarang, akan menghormati Nona Yan sebagai yang utama. Hahaha. Selama kalian mengundang semua orang untuk makan, kalian akan merasakan kemuliaan jalan langit, melangkah menuju puncak. Saya rasa, kalian sudah tidak bisa meraih langit lagi. Kamu lagi datang untuk apa? Memesan kamar. Feng Shen, dewa-dewa. Seorang penipu berani memesan kamar juga. HMPH. Sungguh menggelikan. Kau bermulut manis mengatakan tidak melupakan kebaikan, tapi hatimu penuh dengan kejahatan. Bukankah itu lebih menggelikan? Berani sekali. Kau penipu. Berani menghina aku. Orang Beijing, pagi tadi seharusnya aku membiarkanmu mati di Yanjing. Tapi sekarang, bahkan jika dia ingin pergi, dia tak bisa lagi. Kitab suci penobatan adalah belenggu dari gerbang surga. Tempat ini penuh dengan pahlawan. Orang-orang ternama berkumpul. Bagi kami, tempat ini adalah tanah suci di mana kami menyaksikan secara langsung pembukaan daftar penobatan surga. Tapi bagi kamu, tempat ini tidak berbeda dengan sarang naga dan gua harimau, gunung pisau dan lautan api. Aku menyuruhmu pergi. Itu untuk menyelamatkan nyawamu. Cepat berlutut dan berterima kasih atas kebaikanku. Hanya seorang petani kecil berani mengatakan dia menyelamatkan nyawaku. Tempat yang penuh dengan ular dan tikus juga berani mengatakan sarang naga dan gua harimau. Kalian semua hanya tahu berkata, penipu, satu kata, satu suara, semut. Bahkan nama saya pun tidak kalian ketahui. Tapi kalian berani mengatakan saya rendah diri. Apakah keluarga Zuang dan keluarga Yan sama-sama hanya sekelompok orang bodoh yang tampak hebat? Jika saya pergi, tidak ada yang bisa membuka peringkat langit ini. Kalian benar-benar tak bisa ditebus dengan 100 kematian. Apa maksudmu? Hari ini aku juga datang untuk menyewa kamar. Hahaha. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu siapa yang berhak menyewa kamar? Apa karena makanan yang kamu curi? Atau karena bau miskinmu yang tak bisa disembunyikan? Tahun Dewa Kuda. Hukum alam mengatur orang-orang seperti itu, bahkan lebih merupakan hukuman dari surga. Kau berpura-pura menjadi penegak hukum. Salahmu sendiri telah membawamu pada malapetaka. Selain itu hanya omong kosong belaka. Hahaha, sudahlah. Candaan kalian sudah kami saksikan. Cepat pergi. Aku ingin memberimu satu kesempatan lagi untuk menebus dosa. Tidak disangka yang datang justru penghinaan yang tak ada habisnya. Jiang Xiangliu. Aku tahu kamu berniat jahat padaku. Aku juga tahu kamu sudah berusaha keras untuk menikahiku. Tapi tolong buka matamu dan lihat jelas perbedaan di antara kita. Di hadapan orang-orang berkuasa, kamu hanya pantas berlutut dan jadi anjing. Perbedaan, yaitu jika tanpa izinku, kalian hanya pantas berlutut dan sujud di luar pintu. Seandainya bukan karena aku yang membuka jalan,
persaudaraan Tianwang akan hancur. Aku mengizinkanmu, Yan Jia, untuk berpartisipasi dalam pesta Fengxian ini, hanya untuk membuat kalian semua tahu. Aku adalah putra keluarga Jiang. Kau adalah orang yang berkuasa. Hahaha. Kau mengatakan kau menyelenggarakan pesta Fengxian ini. Tujuannya adalah supaya Nona Yan menyesal. Benar, hahaha. Karena kamu suka sekali menyamar jadi orang besar. Kalau begitu, aku akan membantumu. Nanti aku akan suruh orang membuka pakaian sampah ini dari tubuhmu, lalu membuangnya ke jalan. Hahaha, oke. Kalian menganggap aku orang yang rendah. Tidak pantas menjadi penegak hukum. Benar. Kalian pikir saya telah menghina daftar langit. Tidak pantas ikut dalam pesta pemilihan dewa. Memang begitu. Kalian pikir saya tidak pantas. Apalagi membuka bahu. Benar. Benar. Hari ini juga akan kubuka untuk kalian lihat. Panggil orang untuk memotong tangan dan kaki pemberontak ini. Gantung di gerbang kota dan cincang. Siapa yang berani? Yanzi tidak pernah tunduk pada orang kaya dan berkuasa. Mata Tuan Deng. Dia sudah mati. Suratan takdir tersembunyi. Jika bisa, semua makhluk akan menjadi dewa raja. Apa kehormatan ini? Apakah ini yang disebut peringkat surga? Raja yang mustahil. Betapa tingginya kedudukannya. Bagaimana bisa dia hanya seekor anjing liar di pinggir jalan? Apa yang tidak bisa? Peringkat surga muncul. Seperti jalan hidup yang jelas. Siapa yang berani marah? Siapa yang bisa menyamar? Sudah melihat daftar langit. Mengapa tidak terkalahkan? Berlutut. Aku dari keluarga Jiang. Juga orang yang terdaftar. Hari ini aku membawa harta langit untuk memenuhi perintah guru dan menikahi istri. Memberimu jalan untuk naik ke langit. Namun kau berani menghinaku seenaknya. Raja neraka pun murka. Hari ini aku akan menghakimi semua makhluk dengan hukum surga. Lihatlah. Sisi. Aku menikahimu sebagai istriku. Kuberikan kepadamu kekayaan dan kemewahan. Namun kau sengaja mengkhianatiku. Itu adalah pengkhianatan. Keluarga yang datang melamar. Namun kau ingkar janji. Dan melanggar sumpah. Sungguh tidak tahu malu. Dan kau, para bangsawan, aku mengadakan pesta untuk mengundang kalian, namun kau seenaknya membuat kesulitan. Itu sangat tidak sopan. Tidak setia dan tidak berbakti. Tidak sopan kalian. Kalian ingin mati bagaimana? Tuan Jiang, kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Itulah sebabnya kami telah mengganggu Anda. Karena kami yang melihat tidak bersalah. Ampuni hidup kami. Ketidaktahuan bukanlah dosa, tapi ketidaktahuan masih dibanggakan. Itu adalah dosa yang tak terampuni. Tuan Jiang, maafkan saya yang bodoh. Namun keluarga saya yang berasal dari selatan tidak bersalah. Saya bersedia menyumbangkan setengah harta saya untuk menyelamatkan nyawa keturunan keluarga selatan. Saya dari keluarga Zhao juga bersedia menyumbangkan setengah harta saya. Hanya berharap Tuan Jiang mengampuni nyawa keturunan keluarga Zhao. Kami bersedia mendonasikan setengah harta kami. Harap Tuan berkenan memberi kesempatan hidup pada anak-anak kami. Karena kalian telah sungguh-sungguh bertobat. Mengapa tidak memberikan ampunan? Hahaha, Tuan, saya pun bersedia menyerahkan seluruh harta saya agar saudara-saudara dapat memperbaiki wajah besar kami di hadapan Sima. Mengembalikan kehormatan kami yang terhormat. Apakah kamu ingin aku menikahi perangkap besar yang tidak setia dan tidak bermoral? Apakah kamu berniat untuk menghancurkan keluarga Jiang Xiang Liu? Jika kamu benar-benar adalah seorang penjerat, maka hal yang paling penting sekarang adalah membuka Tiambao, menutup seluruh makhluk hidup. Bukan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Apakah kamu benar-benar seorang penjerat? Benar. Jika kamu benar-benar seorang penangkap jaring, maka sekarang kau harus membuka jaringan besar itu, biar semua orang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saat itu kau bisa memulai pembantaian besar-besaran. Kalau tidak, kau bukanlah penenun jaring. Mohon Tuan, sebarkan harta karun. Mohon Tuan, sebarkan harta karun. Baiklah. Maka akan kubuat kalian benar-benar putus asa. Jalan pedang. Aku pergi. Fanggang. Segalanya menjadi dewa. Harta surgawi dibuka. Wuhan datang. Hati seperti bayangan api. Membuka langit, hidup dan mati. Jiwa hancur. Dendam keluarga belum terbalas. Kekuatan belum terbentuk. Aku belum bisa mati.
Waktu belum tiba. Tian Mao tidak buka. Tidak bisa dibuka, kan? Atau tidak berani membuka? Saudara-saudara, saya punya alasan untuk percaya. Semua yang ada di sini adalah rencana licik yang dia susun dengan hati-hati. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga yang tunduk dan menipu harta orang-orang kaya di Jianghai. Tak heran ketika kami rela menyumbangkan hampir seluruh harta keluarga kami. Dia menarik orang itu masuk. Tapi barusan, harta karun itu hanyalah bayangan yang buruk. Anak muda ini mampu membuat persiapan seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Kau juga termasuk orang luar biasa. Tapi harta karun itu akhirnya menunjukkan kelemahanmu. Kau barusan sombong dan angkuh. Sekarang semuanya berbalik menyerangmu. Bagaimana kau ingin mati saat ini? Saat aku memegang harta karun surgawi, kalian semua akan berlutut di tanah. Gemetar ketakutan. Rendah dan hina. Saat aku menunda operasi, begitulah wajah kalian. Seperti anjing gila, aku melihat kalian. Para bangsawan yang sok penting itu, hanya sekumpulan sampah yang tidak berpikir. Penakut yang hanya berani kepada yang lemah. Tidak ada waktu untuk berbicara besar di sini. Pikirkan bagaimana cara menyelamatkan nyawamu. Anjing, saya adalah anak dari keluarga Jiang. Kamu adalah dewa penegak hukum. Siapa yang bisa memutuskan hidup dan matiku? Jika aku mau, keluarga Yanku akan menguasai sungai dan lautan. Tangan yang memegang sulit untuk dilepaskan. Bisakah itu menentukan hidup atau matimu? Jika belum cukup, tambahkan aku lagi. Keluargaku adalah yang terkemuka di ibu kota. Pengaruhnya tersebar di seluruh dunia. Sekarang sudah cukup. Siapa lagi yang ingin ikut? Prajurit pemberani. Xiang Liu. Semua akan dihancurkan. Siapa lagi? Lalu tambahkan aku. Keluarga Zhou, kau berpura-pura menjadi orang bersayap. Kau percaya pada kekuasaan orang kaya dan berkuasa. Kau tidak mati. Aku menunggu pemusnahan orang kaya dan berkuasa itu di mana. Aku juga. Tambahkan aku juga. Kalian semua belum memastikan identitasku. Berani sekali kalian memutuskan jalan hidupku. Tidak takut dipermalukan lagi? Hentikan permainan pura-pura yang tidak berguna itu. Sekarang, keluarga Yan dan Zuang akan memimpin. Ditambah dengan dukungan para pejabat Jiang dan Hai. Jalan hidupmu telah buntu. Orang-orang. Sebelum aku bertindak, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk memohon ampun. HMPH, Jiang Xiangling, kemana wibawa? Nomorku 1 di dunia, yang kau pamerkan tadi, kau menjadi lemah di hadapan kekuatan absolut. Jangan mengoceh omong kosong di sini. Bersihkan sampah ini. Harta karun kerajaan. Serang. Aku ingin menunggangi kuda jantan dan buku ekonomi. Aku, Zhao Ruawan dari keluarga Zhao di Zhongzhou, membawa 4 pedang sakti, menghadiri perjanjian pernikahan 100 tahun, ingin menunggangi Ding Jia. Mungkinkah itu pemimpin pasukan perbatasan yang menumpas satu suku selama 100 tahun? Rencana negara di kediaman adalah dia yang memegang kekuasaan atas pembantaian besar-besaran di suatu daerah. Raja dari satu marga. Salam hormat kepada penjamin. Bangunlah. Benar-benar mengenal orang lain. Yan Sisi. Konon 2 pedang sakti yang dimiliki keluarga Jiang dan Hai adalah harta dari 2 keluarga besar. Apakah sekarang kita bisa membuktikannya? Wajah kalian. Tuan Hengxi Jiang. Kami juga tersesat karena salah paham yang ditanamkan oleh keluarga Ye. Entah itu karena kebodohan sementara atau karena kami terpengaruh oleh perintah orang lain. Saya harus dihukum mati. Keluarga Zhao dari Zhongzhou. Aku bersumpah lagi. Kehormatan dan kehinaan akan kutanggung bersama orang-orang di daftar langsung. Mereka yang menentang orang-orang di daftar langsung. Sama saja dengan menentang keluarga Zhao di Zhongzhou. Apakah kalian semua ingin menentang keluarga Zhao di Zhongzhou? Apa benar Jiang Xiangniu adalah penjaminnya? Tunggu. Nona Ding, Nona Zhao. Bagaimana kalian bisa memastikan dia benar-benar penjaminnya, yang mampu memimpin pesta dewa ini? Tentu saja adalah orang yang mengikat. Apakah masih ada orang yang berani menyamar sebagai petugas penegak hukum? Benar. Nona Zhao. Dia memang berani menyamar sebagai petugas penegak hukum yang kejam. Keluarga saya, Jiang Haiyan, dapat menjadi saksi. Kami semua telah ditipu olehnya. Tapi, Nona Zhao, saya dan petugas penegak hukum juga sudah 100 tahun bersatu. Kita seberat 2 sisi mata uang. Aku tidak akan menipu kamu. Dia hanyalah seorang penipu. Tidak ada yang berani menipu aku. Yutang, Paku, kamu ingin mati bagaimana? Beberapa kata saja bisa mengubah posisi kalian. Apakah kalian, para bangsawan, begitu bodoh?
Nona baru saja menerima kabar. Keluarga Ding dari Yan Zhao sudah membawa komponen dari berbagai tempat dan tiba di lokasi. Penanggung jawab acara akan mereka segera mempersiapkan hadiah yang besar. Mari kita pergi berkunjung. Penanggung jawab acara itu keterlaluan. Seekor anjing liar yang menipu untuk menikah. Masih berani berbicara sombong. Siapa yang memberimu keberanian itu? Kalian bilang saya berpura-pura menjadi ahli perlindungan tanaman. Tapi apakah akta pernikahan ini juga palsu? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas apakah akta pernikahan ini asli atau tidak. Saya yang merasakannya langsung. Akta pernikahan ini asli. Saya juga punya salinan yang sama. Tentu saja akta pernikahan ini asli. Tapi apa bukti bahwa kau memang Jiang Xiaoliu? Benar. Sebuah buku curian. Bukan berarti kau bisa bertindak semena-mena. Sebagai semut kecil, kau seharusnya pasrah. Tidak seharusnya menantang kuil suci. Apalagi menginginkan keluarga bangsawan Kiva. Jadi, kalian semua akan mengingkari perjanjian? Guru saya turun gunung 100 tahun yang lalu untuk membuka harta dan menjalin hubungan dengan 4 keluarga, menetapkan perjanjian pernikahan 100 tahun. Untukmu, keluarga Jiang dan Haiyan menginvestasikan miliaran, meninggalkan pedang harimau putih untuk membantumu menjadi raksasa bisnis, mewariskan strategi pertempuran keluarga Ding kepadamu, meninggalkan pedang roh naga hijau untuk membantumu menjadi pemimpin pasukan, serta menyatukan 100 keluarga Zhao. Meninggalkan pedang roh kura-kura hitam. Aku akan membantumu menjadi sekumpulan bangsawan. Kalian semua dengan senang hati menyambut karunia yang ditinggalkan oleh guruku. Sekarang kalian ingin mengingkari janji? Tidakkah kalian takut akan murka langit? Gerakan aneh pedang ajaib itu. Itu hanyalah trik kecilnya. Xiang Liu. Aku Yan Sisi ditakdirkan untuk menikah dengan pelindung tanaman. Ditakdirkan untuk namanya terukir di daftar surgawi. Aku ditakdirkan untuk meraih kejayaan abadi. Tidak mungkin karena perjanjian pernikahan ini. Aku akan menikah denganmu. Sampah kelas rendah. Benar. Perjanjian pernikahan ini kau curi. Tapi ini tidak mungkin menjadi milikmu. Aku, Ding Jingshu, hanya akan menikah dengan orang yang pantas. Jika kau bersikeras menggunakan perjanjian pernikahan ini untuk mengatakan bahwa aku, Zhao Ruawan dari keluarga Zhao, masih lajang, maka aku, Ding Jingshu dari keluarga Ding di kota Yu, juga masih lajang. Dan juga aku, Jiang Haiyan, Jia Yanxi, belum menikah. Aku, Liu Ruyuyan dari keluarga Liu di Beijing, tidak membatalkan pertunangan. Keluarga Liu dari Beijing datang dengan 4 pedang sakti untuk perjanjian pernikahan 100 tahun. Selama kau mau, sekarang juga aku adalah istrimu. Tak kusangka 4 perjanjian pernikahan yang diatur oleh guruku. Hari ini hanya satu yang berlaku. Tapi satu orang sudah cukup. Nona Liu, karena telah melanggar perjanjian sepanjang perjalanan, saya akan menetapkan peraturan di masa depan. Jika seperti asap, hari ini diadakan pesta pemahkotaan di gerbang surga. Orang yang terdaftar akan segera hadir. Namun kamu justru ingin menikahi sampah dari kalangan bawah ini. Hanya karena surat penutupan yang konyol ini. Tertulis hitam di atas putih. Terjalin sebagai perjanjian. Mana bisa semena-mena melanggar. Perjanjian yang dibuat dengan 4 keluarga kami. Itu adalah orang yang memegang daftar. Bukan orang bodoh ini. Jika ada yang membawa surat pernikahan, apakah bisa datang melamar? Apakah keluarga kami tidak akan dihina oleh seluruh dunia? Kamu menikah dengan orang bodoh ini. Bukan hanya membuat keluargamu, keluarga Liu, tersenyum. Tapi kau juga melepaskan kesempatan untuk masuk daftar Mindeng Tian. Kalian tidak mengakui surat pernikahan. Aku anggap kalian telah membatalkan perjanjian. Aku, Liu Ruyan, sama sekali tidak menyesal. Tidak bisa beradaptasi. Bodoh sekali. Kurasa kau dan orang tidak berguna ini memang serasi. Jika demikian, maka dalam upacara pemujaan dewa hari ini, ketiga keluarga kami beruntung terdaftar di surga. Mendapatkan kehormatan sepanjang masa. Kamu bawa saja tunanganmu yang tidak berguna itu pergi. Kalian yang harus pergi. Aku memerintahkan kepada gerbang surga untuk mengadakan pesta pemujaan dewa dan mengundang para pahlawan. Tujuannya adalah untuk, di depan seluruh dunia, melanjutkan perjanjian pernikahan 100 tahun sebagai alasan untuk naik ke daftar surgawi dan menikahi 4 wanita muda sebagai istri. Kalian bertiga telah melanggar perjanjian, kehilangan dukungan dari pelindung, dan masih berani bermimpi untuk naik ke daftar harta surgawi, bermimpi untuk menghadiri perjamuan agung. Tidak usah dibicarakan apakah kamu seorang ahli perlindungan tanaman, apakah ada istilah ahli perlindungan tanaman. Tapi, dengan saya, Jiang Haiyan, yang menguasai jalur ekonomi di daerah ini, apalah uang jika tidak didorong oleh kekuatan. Saya ingin menguasai wilayah ini dengan tentara dan perisai baja yang kuat. Tentu saja, dengan kekuatan tentara dan perisai baja saya akan membuat saya tak terkalahkan. Akhirnya, keluarga Zhao saya akan menguasai segala bidang dan industri. Apalah, jaringan pertemanan. Menurut saya, hanyalah hal yang biasa saja. Apa yang kalian anggap sebagai jaringan, taktik, dan uang, semuanya berasal dari pemikiran sempit kalian. Namun kini, kalian berani melawan dan menganggap diri kalian lebih tinggi, membanggakan diri sendiri, menunjukkan itu di hadapanku. Masih berpura-pura, kalian benar-benar menganggap diri kalian bagian dari kalangan tinggi di Tianmen. Apa kamu menganggap dirimu sebagai penegak hukum? Tolong, lemparkan dia keluar. Siapa yang berani menghalangi? Dia jelas-jelas seperti anjing liar di pinggir jalan yang bisa diinjak kapan saja. Mengapa dia bisa berubah menjadi plester yang tak bisa dibuang? Liu Ruyan. Apakah kamu masih tidak mengerti? Dia hanya ingin memanfaatkan surat nikah ini untuk membawa keluarga kita ke puncak sekali jalan. Membawa sampah seburuk ini benar-benar membuatku jijik. Semut.
Bagaimana aku bisa menghilangkan pikiran jorokmu? Bagaimana caranya supaya kau pergi? Uang. Atau mungkin aku harus benar-benar memutuskan semua harapanmu? Apa yang ingin kau lakukan? Surat pernikahan ini pada awalnya adalah saksi kehormatan dari pertunangan keluarga kami dengan pihak yang berwenang. Namun kini menjadi ancaman dari sampah sepertimu yang mengikat kami. Jika begitu, sebaiknya pikirkan dengan baik-baik. Guru saya dengan kebijaksanaan jalan langit. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kehormatan dan kekayaan adalah suami terbaik. Ini adalah pelanggaran total. Kuburan bawah tanah. Dan aku tidak punya ruang untuk berbalik lagi. Yang kuinginkan adalah cahaya terang dan harta surgawi. Aku tidak perlu lagi ada hubungan apapun dengan sampah sepertimu. Apa yang terjadi? 45 jurang gelap. Melawan hukum langit. Pedang kemarahan langit. Pertanda dari surga. Aku ingin melihat surga ini. Apakah ini kita? Selama kakak tidak lagi mengganggu. Peringatan terakhir untuk kalian. Matikan pengampunan. Akibatnya tidak akan kalian tahan. Baiklah. Orang yang sudah meninggal tidak bersalah. Aku sudah berulang kali membuktikan identitas diriku. Kuberikan kalian 3 kesempatan. Tetapi kalian malah menganggap keluargaku sebagai modal untuk bertindak semena-mena. Karena kalian semakin berani dan menganggap aku seperti anjing. Mengapa harus bersikap suci, Zukwe? Kalian jangan merasa diri kalian bangsawan yang berkuasa, menganggap dirinya sebagai pahlawan, menganggap dirinya berada di atas semua. Hari ini aku akan menggunakan pedang Zukwe ini untuk mematahkan semangat kalian, mematahkan semua kesombongan kalian. Belum lagi kau hanyalah seekor anjing tak berguna. Meskipun mati 1000 kali, kau tak akan pernah mati karena serangan 4 keluarga itu, katanya. 4 pedang sakti ini adalah pemberian dari pencipta daftar. Telah disimpan di 4 keluarga selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun yang bisa menggerakkannya. Tidak seorang pun yang bisa mencabutnya. Kau bahkan berani berpikir untuk mencabut pedang dan membantai. Kau pikir aku tidak percaya? Aku tidak butuh kepercayaan kalian. Aku hanya perlu kalian menyaksikan kehancuran keluargamu sendiri. Mengapa? Mengapa? Kita sudah melakukan segalanya. Kau masih tidak mau pergi? Kau pikir dengan menjadi pengganggu seperti ini kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan? Kau pikir dengan perlindungan Liu Ruyuyan, kau bisa bertindak sesuka hati? Salah. Kau terlalu keras kepala, bertindak sesuka hati. Pantas untuk mati. Hati-hati semua orang. Hari-hari melindungi Tuan tidak terlihat. Bagaimana mungkin melindungi Tuan? Yun Fei hanya bisa mengeluarkan pedang roh. Tidak, itu tidak mungkin. Pedang roh 4 arah hanya aku yang memilikinya. Keturunan 4 keluarga besar tidak akan bisa keluar. Hanya pemegang harta yang ada di dunia ini. Tapi dia pasti hanya menggertak. Kalau tidak percaya, buka matamu lebar-lebar dan lihat saja. Pedang roh Vermilion. Dengar perintah. Serang. Keluar dari sarung. Keluarga Liu saya menunggu untuk berganti nama. Pedang roh Vermilion akhirnya keluar dari sarung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sekelompok anjing liar bisa menarik pedang roh? Pedang roh Vermilion keluar dari sarung. Saya memberi kalian kesempatan terakhir. Apakah kalian mengakui saya? Apakah kalian mengakui kesalahan? Tuan, paman saya, jangan panik. Pedang roh Zukwe ini sudah ada di keluarga Liu di ibu kota selama 100 tahun. Dan Liu Ruyan memiliki hubungan dekat dengan orang bodoh ini. Karena itu, dia bisa mencabut pedang roh. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Mungkinkah ini semua konspirasi keluarga Liu dari ibu kota? Orang tidak berguna ini adalah boneka yang mereka cari. Tidak heran anjing liar pinggir jalan sepertimu berani bertindak semena-mena, mengacaukan kuil dewa. Ternyata ini kau yang mengandalkan Liu Ruyi. Aku menganggap kau orang bodoh yang rela jatuh miskin. Tak kusangka kamu ternyata memiliki ambisi sebesar itu. Kamu ingin mengusir kami bertiga, lalu mendaki tangga tertinggi sendirian. Sayangnya, kesalahan terbesarmu adalah memilih sampah ini untuk menyamar jadi petani pelindung. Sekarang, biarkan sampah sepertiku yang memutuskan semangat keluarga Sianmu. Di mana pedang roh harimau putih? Jiang, kamu mau apa?
Guru kami memberikanmu 4 pedang roh dari 4 penjuru 100 tahun yang lalu. Tetapkan ikatan pernikahan. 4 pedang spiritual ini bukan hanya simbol, tetapi juga benda sakral yang menjaga kekuatan 4 keluarga. Jiang Hai, keluarga Yan, dan 4 Willian. Kamu merobek surat pernikahan. Itu sudah memutus jalanmu untuk mengunjunginya. Sekarang aku akan memotong pedang spiritual ini. Memutuskan takdir keluarga Yan. Ambil kembali semua yang diberikan oleh guruku kepadamu. Aku memiliki pedang yang bisa membuka gerbang langit. Memotong harimau putih. Memutuskan rezeki. Ah. Air dari 2 jiwa. Siang Qiang, kamu berani menghancurkan pedang roh harimau putih yang diwariskan oleh pemegang harta. Kamu berani menghancurkan pedang roh. Kamu sedang menentang takdir kepada pemegang harta karun. Perang baru dengan keluarga Yan saya, Yan Sisi. Bersumpah, saya akan menggunakan semua kekuatan dan koneksi saya, menghancurkan tulang dan menyebarkan abu. Patah tulang. Keberuntungan hilang. Pengiriman Tuhan akan datang. Kau mungkin harus memeluk Nona Cai Yunji rata-rat. Baru saja menerima kabar, beberapa proyek perumahan yang kita kembangkan, dengan susah payah harganya turun drastis, anjlok separuh. 100.000 haha. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa membunuh kadal perak keluarga Yanku hanya dengan 1 serangan. Ini baru permulaan. Tanpa formasi pedang roh tulang putih. Tanpa bukti efek penyusutan bumi. Jiang He Xiang. Tidak lama lagi akan bangkrut. Saat itu, aku ingin sekali melihat kamu. Mantan nona yang sangat dihormati. Apakah kamu masih akan setinggi ini dan angkuh hari ini? Jiang Xiang Liu. Liu Ruyan. Semua ini adalah konspirasi kalian. Ini semua ditujukan untuk keluarga Yan. Tanpa alasan atau dendam. Mengapa harus menyerang? Kalianlah yang membuat dosa. Jangan bicara tentang menargetku. Terlepas dari cara apapun yang kalian gunakan. Aku menyarankan kalian untuk segera berhenti. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan semua kekuatanku untuk melawan kalian. Guruku mewariskan 4 pedang perak. Hari ini aku hanya akan menggunakan 4 pedang itu. Kau, Zhang Dinghai, belum pantas menerima pedangku. Pedang kedua. Giliranmu. Tadi kamu hanya beruntung. Kamu bisa memanfaatkan kekuatan Liu Ruyan untuk menjebak keluarga Jiang Haiyan. Apakah kamu bisa menyentuh kehormatan keluarga Ding Yukuan dengan 1 juta prajurit yang menjaga perbatasan? 1 juta pasukan hebat menjaga perbatasan untuk negara. Bagaimana mungkin rasa hormat saya terhadap Menteri Jiang Liu goyah? Saya akan bergerak. Apakah kau ingin menjadi prajurit? Di mana pedang roh King Long? Pedang kedua. Memanggil King Long untuk melepaskan kekuasaan militer. Aliran gunung, kenapa kamu menatapku? Takut kalian takut saat beberapa menit yang lalu. Kalian yang berada di atas, menganggap saya remeh, menginjak-injak saya dengan sembarangan, dan sekarang menunduk memohon ampun, tak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau mendengarkan perkataan yang baik. Apakah kamu harus saya bertindak baru mau tunduk? Kalian bukan takut, tapi takut menerima hukuman. Tenang saja. Satu pun tidak akan bisa pergi. Xiao Liu, jawab aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada keluarga Ding? Siapa? Aku melakukan apa? Raja memiliki kekuatan, ingin menggunakan senjata untuk merampok 10.000 tombak, menjaga istana dengan menundukkan kepala, mencabut kekuasaan militer. Ah, itu tidak mungkin. Saya, keluarga Ding, berjuang untuk negara. Bagaimana mungkin saya berakhir seperti ini? Kamu yang ingin menghancurkan keluarga Ding saya, untuk negara. Mereka yang berjuang dan berbuat jasa adalah para prajurit, bukan kalian. Keluarga Ding yang kejam ini. Keluarga Ding kalian sudah seharusnya mati sejak lama. Semua ini karena saya menjebak. Tadi 2 panah ini sudah merusak 2 keluarga besar. Itu adalah panah ketiga. Panah ketiga. Jiang Xiang Liu. Saya salah. Saya percaya identitasmu. Saya akan menikah denganmu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Namun kau malah merobek surat pernikahan, dan memperlakukanku seperti anjing. Tusukan ini tidak akan kulupakan. Langit pun tak akan memaafkan kepedihan hatiku, tanpa membakar Xuan Wu. Pedang sakti. Di mana kau berada? Tusukan ketiga akan menghancurkan Xuan Wu dan jalinan kekuasaannya. Ayah, bagaimana kondisimu? Suku laut memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao kami. Kamu akan mengandalkan hubungan untuk mendoakan keluarga Zhao kami selama 100 tahun. Kamu salah. Hubungan keluarga Zhao kami, bisnis keluarga Yan, kekuasaan militer keluarga Bing, semua itu diberikan oleh guruku.
Langit bisa mengambilnya. Kecerdasan buatan mengambilnya. 3 dari 4 barang telah kukeluarkan. Yang terakhir akan kuberikan kepadamu. Anjing liar yang sudah cukup membuat onar. Ini menyebalkan. Tuan Zeng, akhirnya kau datang. Kami telah menyinggung orang yang memegang papan peringkat. Mulai dari dirimu. Lindungi keluargaku. Tuan Zeng, gerbang surgawi dan pemegang daftar sangat dekat hubungannya. Anda adalah Tuan Gerbang Surgawi Jiang Hai yang terhormat. Saat ini hanya Anda yang dapat membela kami dan memohon belas kasihan. Bicara tentang seperti dia. Seperti anjing liar. Kalian semua telah ditipu. Yang kalian sebut sebagai pemegang daftar di depan kalian ini adalah putra sulung keluarga Jiang dari dulu. Anjing yang kehilangan rumahnya sekarang. Aku tahu. Aku tahu. Dia pasti penipu. Keluarga Jiang dibantai dalam semalam saat itu. Hanya menyisakan sampah ini yang masih hidup. Aku dan Qi Yuyu dengan baik hati mengasuhnya. Tapi dia diam-diam melarikan diri. Hingga hari ini. 5 tahun di Jiangxia. Kita tak bertemu. Kau berubah begitu susah. Begitu bodoh. Satu-satunya yang tidak berubah adalah penampilanmu yang lemah dan pengecut ini. Persis seperti saat kau berlutut di hadapanku dulu. Anjing sialan tetaplah anjing sialan. Kau seumur hidupmu tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Melihatmu saja sudah membuatku sangat senang. Keputusan untuk meninggalkanmu dulu sungguh bijaksana. 5 tahun yang lalu kau adalah tuan muda keluarga Jiang yang berada di puncak. Sedangkan aku hanyalah bawahanmu. 5 tahun kemudian aku menjadi pemimpin Tianmen. Naga terbang tinggi di angkasa. Sekarang kau malah menjadi pengemis di pinggir jalan. Selamat tinggal. Kau pasti sangat terkejut. Ya, sama sekali tidak terkejut. Karena memang aku yang menyuruhmu datang. Mulutmu lancang sekali. Hari ini adalah pesta perayaan penobatan para dewa yang dibuat sendiri oleh pelindung tanaman. Yevan, sebagai pemilik warung di sektor pertanian, tentu saja harus ikut secara langsung. Dan kau, anjing tak berguna. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kamu tidak bisa berkata begitu. Kita kan sudah lama saling kenal. Setelah 5 tahun berlalu, kali ini aku pasti akan menginjakmu di bawah kaki. Biar kamu melihat dengan mata terbuka. Di jalan orang banyak, naga besar akan terbang bebas di atas orang banyak. Sedangkan kamu, ular penipu itu, akan membusuk di tanah berlumpur. Pas kamu si penipu. Masih berani berbicara seperti itu dengan Biksu Tianmen. Kamu tahu apa arti Tianmen? Itu adalah eksistensi yang memegang kekuatan di negara naga dan mengawasi seluruh dunia. Sementara pemimpin Forum Feng memiliki kekuatan dan status yang jauh di atas kami. 4 keluarga besar. Aku mendengar perintah. Tapi bagaimana jika dibandingkan dengan penjaga tanaman? Penjaga tanaman tentu saja yang tertinggi. Tapi aku memiliki hubungan dekat dengan Tianmen. Meskipun aku tidak setara dengan penjaga tanaman. Kau sampah seperti ini ingin menindasku? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Jiang Xiangliu, pemilik warung itu, bertindak semena-mena dan berpura-pura menjadi penculik, membuat keributan di pesta Fengshen yang diselenggarakan Tianmen. Dia bahkan menghancurkan pedang roh 4 penjuru milik keluargaku. Keluarga Jiang Haiyan meminta Tianmen untuk turun tangan, mengatakan bahwa saya ingin mengendarai pasukan dan baju zirah, meminta Tianmen untuk turun tangan. Keluarga Zhao dari Xiongsu juga meminta Tianmen untuk turun tangan. Jiang Xiangliu, kau benar-benar menciptakan kematian yang sempurna. Awalnya saya hanya ingin menjadikanmu anjing, tapi kau ingin mati. Karena ketiga keluarga sudah meminta. Aku ini dari keluarga Liu di ibu kota. Mohon pintu surgawi menarik tangannya. Nona Liu. Ini tidak bisa ditarik. Mengapa? Tindakan menghukum itu adalah untuk menegakkan keadilan. Tarik tanganmu dan lepaskan orang itu. Itu sama saja membiarkan anjing jahat berkeliaran. Aku Zeng Yifan dan dosa-dosaku tak akan dibawa ke langit. Zeng Yifan, ketika kamu merebut tunanganku dulu, kenapa tidak menjaga keadilan? Ketika kamu menghina aku dengan sewenang-wenang, kenapa tidak menyadari dosamu sendiri? Sekarang kamu penuh dengan kesan kebajikan, penuh dengan kata-kata tentang dunia yang adil. Tapi itu tidak bisa menutupi dosa di hatimu. Saya mengundang kalian berdua ke pesta ini untuk mendengarkan permintaan saya dalam 7 hari Shaolin, menghapus kebencian saya atas pengkhianatan. Pesta ini hari ini adalah untuk kalian berdua. Apa kamu sudah selesai berbicara? Dengan maksud saya hari ini, bukanlah 2 kalimat kalian yang bisa mengubah segalanya. Berdasarkan penafsiranku hari ini, bukan juga karena pedangmu yang buruk. Kau orang bawahan. Tetapi 5 tahun waktu. Kau bisa berubah dari seorang pengikut menjadi pemimpin sekte Tianmen. Lalu aku tidak bisa menjadi dewa pelindung tanaman? Benarkah tidak takut? Bahkan jika kau adalah dewa pelindung tanaman, bagaimanapun juga, aku adalah pemimpin sekte Tianmen. Aku hanya pemimpin sekte. Meskipun kau terbuat dari batu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Selama aku memiliki gerbang surga, aku bebas berlayar di sungai dan laut ini. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama. Apa ini? Perintah gerbang surga. Bagaimana mungkin ada perintah dari gerbang surga? Jika melihat ketua gerbang surga, Zeng Yifan,
Masih belum bersujud. Apa yang sedang terjadi ini? Gerbang surga memberimu kehormatan, tentu juga akan memberimu batasan. Sekali menjadi anggota gerbang surga, selamanya. Mengendalikan Zheng Yifan. Zhang Qiuxi, bisakah aku membunuhnya sekarang? Tuan, saya salah. Saya bersumpah tidak akan berhutang lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tolong ampuni nyawa saya. Tuan, ampuni saya. Tuan, ampuni saya. Ampuni kelicikanmu. Hal-hal kecil tidak membuatku pusing. Murid yang baik. Juga ada orang kecil yang menebus nyawaku. Semua ini adalah rencana yang adil. Kakak seniorku, iparnya, terpaksa sehingga mereka bertiga meminta ampun. Bencana besar. Kalian berdua menebus kebencianku. Kebencian atas kehancuran keluargaku, membuatku kehilangan bahu dan nyawaku. 12 orang tidak mati. Hantu dalam hatiku sulit diusir. 1-2 orang tidak mati. Hukum alam sulit menerima. Ada seseorang yang mengendalikan di belakang. Aku beri siapa? Tolong beri pengampunan. Siapa sebenarnya Wang Zhen? Bandel. Pedang keempat. Menebas setan hati. Mengundang dendam. Pedang keempat. Menebas setan hati. Menyelesaikan dendam. 3. Aku hanya memberimu waktu 3 hari terakhir untuk membawa dalang sebenarnya di hadapanmu. Jika tidak, kalian berdua akan dibakar sampai mati. Lu Xun. Lu Xun. Mari kita pergi. Sesuai perjanjian pernikahan, aku dan kamu sekarang sudah menjadi pasangan yang bertunangan. Tidak perlu dikatakan seperti itu. Kamu bisa pulang dulu untuk mempersiapkan diri. Tunggu sampai saya melapor kepada guru. Nanti akan lagi. Sebenarnya saya sudah menipumu. Orang yang menikah denganmu bukan saya. Yang seharusnya masuk ke daftar langit juga bukan saya, melainkan kakak saya. Pedang ini saya curi dari rumah. Wangi sekali. Tuan besar, nyonya muda yang tidak ingin datang untuk memenuhi janji. Maka nona kedua mencuri pedang roh vermilion untuk mengadakan pertemuan. Mohon Tuan datang dengan perjanjian pernikahan untuk menjemput kakak perempuan saya, Liu Fangfei. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ini semua salahku. Mohon Tuan jangan membatalkan perjanjian pernikahan. Siapa yang bilang akan membatalkan keanggotaan? Tapi Tuan barusan mengatakan, wanita keluarga Liu yang akan kupersunting bukanlah wanita yang hanya menerima uang sewa. Tetapi, ini dia. Bagaimana ini bisa? Tunanganku selalu kau. Tenangkan hatimu. Tunggu aku sampai aku tidak marah lagi. Tuan, bolehkah aku memberikan kesempatan ini kepada kakakku? Kau ingin menyerahkan kesempatan untuk masuk ke daftar surgawi? Tapi, aku bahkan lebih tidak ingin meninggalkan keluargaku. Aku mencuri pedang roh, hanya untuk menepati janji, agar keluarga Liu terhindar dari kutukan. Sekarang krisis telah teratasi. Kesempatan ini seharusnya diberikan pada kakakku. Dia adalah putri sulung keluarga Liu. Baik dari segi status, penampilan, maupun kemampuan, semuanya bukan masalah bagiku. Yang kupikirkan hanyalah kekhawatiranmu. Menerima takdir ini mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman antara kamu dan keluargamu. Maka aku akan melepas identitas sebagai penjaga tanaman dan pemimpin kelompok rahasia, dan melamarmu sebagai orang biasa. Tapi, ini adalah misiku yang terakhir. Dan satu lagi, kau jangan sampai mengganti orangnya. Kalau aku tidak menikahi Nona Liu Ruyuyan, keluarga kalian, keluarga Liu, yang akan menerima hukuman Tuhan. Nona Song belum siap. Ya? Ya. Sampaikan perintah ke gerbang surgawi. Segera persiapkan mas kawin dan upacara kematian. Wang Yuanxia akan mengadakan jamuan. Perintah untuk seluruh dunia. Tentara besi penguasa dewa. Tunda 7 hari. Negara utara membangun taman. Ratu Zhou Futang. Kaisar Yu. Kaisar Huang Pulong. Pengumuman. Kami, Tuan Gongming. Tidak perlu hormat. Kami datang khusus untuk menemui pemegang jabatan hukum saat ini. Di mana Tuan pemegang hukum? Tuan Ratu, Tuan penegak hukum. Dia sudah pergi. Hari ini Tuan penegak hukum datang ke Jianghai untuk mengadakan pesta di Tianmen. Memulai upacara Fengshen Tiambao. Namun, belum memulai pendaftaran. Terjadi sedikit masalah. Itulah sebabnya Tuan penegak hukum pergi. Aneh.
Penegak hukum mengadakan pesta dan mulai pendaftaran. Kami termasuk dalam 5 besar daftar langit sebelumnya, namun kami tidak menerima informasi apapun sebelumnya. Kami telah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami bahkan belum melihat wajah petugas yang berwenang. Ini tidak masuk akal. Saya mengerti. Di antara kami berempat, keluarga Yan saya adalah yang paling kaya. Keluarga Ding. Keluarga Zhao mengumpulkan koneksi, sedangkan keluarga Liu menguasai gerbang surgawi di suatu daerah. Sekarang aku yakin, semua ini adalah konspirasi Liu Ruyun dan Jiang Xiaoling. Mereka menyamar sebagai penunjuk jalan dan memalsukan pesta penobatan dewa untuk menghindari terbongkar. Maka mereka mengundang beberapa keluarga kami dan para pejabat tinggi Jianghai. Mereka melakukan semua ini hanya untuk bisa mendaki peringkat tertinggi sendiri. Sungguh ada orang di dunia ini yang berani menyamar sebagai pembuka peringkat dan palsu membuka peringkat surga. Gerbang surga mengirimkan kabar. Penanggung jawab memutuskan untuk menunda pembukaan selama 7 hari. Peringkat surga adalah jalan hidup yang sejati, dan sangat terkait dengan segala makhluk hidup. Bagaimana bisa menunda begitu saja? Pasti karena orang yang mendengarnya marah mendengar ada yang menyamar sebagai dirinya. Itulah sebabnya dia murka, dan memutuskan untuk menunda pembukaan peringkat. Kemana dua orang itu pergi? Mereka sepertinya sudah kembali ke ibu kota. Baik. Kalian segera ikut saya ke ibu kota, untuk menghadapi penipu itu. Yang mulia sang ratu, kami telah dijebak oleh Liu Ruyan. Sekarang kami perlu pulang untuk melakukan penyesuaian, dan kami juga akan melakukan serangan balik yang mematikan. Jadi, saya pergi. Yang mulia sang kaisar, kami bersedia ikut bersamamu ke ibu kota. Aku ingin melihatmu mati di hadapanku. Baiklah, ikutlah aku ke ibu kota. Adapun orang lain, simpanlah peristiwa hari ini rapat-rapat dalam hati kalian. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasi penjaga tanaman. Jika menteri atau jenderal berani menyakitiku, aku pasti akan membinasakanmu. Tian Sui Sing Chun Fang. Memberi hormat kepada pemimpin sekte. Tuan pemimpin sekte, pertama-tama sesuai dengan permintaan Anda, telah menyiapkan mahar dan hadiah ulang tahun. Orang-orang dari gerbang langit tingkat 6 tidak diperbolehkan mengawal. Perihal ini dikatakan. Saya berani memohon agar Anda membatalkan pertunangan dengan keluarga Liu. Keluarga Liu dikuasai oleh kerabat yang mengendalikan ibu kota. Perintah langit. Namun penuh dengan dosa. Setiap dosa ada perkaranya. Semua tercatat dalam daftar. Tindakannya ada di sini. Enam baris. Kakak. Liu Ruyan. Kau seorang anak luar nikah, bahkan berani merebut pedang Rozukwe. Apakah kau tahu seberapa besar masalah yang telah kau buat? Pedang Rozukwe ini adalah warisan dari orang yang menjabat sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa keluarga kita akan terbang tinggi. Sekarang orang yang memegang kendali datang ke sini. Mereka datang untuk menikahi kakakmu lebih dulu. Dengan ini, keluarga Liu kita akan semakin berkembang. Tapi kakakmu pernah bilang, dia akan menikah dengan pemuda dari keluarga Wang di ibu kota. Itu omong kosong. Aku Liu Fangfei adalah orang yang akan meraih kejayaan. Bagaimana mungkin menikah dengan seorang gadis yang bijaksana dan taat pada norma sosial? Jangan kira hanya karena kamu seorang anak haram yang merebut panah Zukweyun, kamu bisa merebut tunangan saya. Ingat baik-baik. Kamu sama seperti ibumu. Di mata saya, kalian berdua hanya seperti sampah. Meski begitu, masih ada perbedaan. Tapi seperti asap, tetap ada. Asap. Bersihkan semuanya sebentar. Setelah ulang tahun kakekmu, kau seperti dirimu sendiri. Tidak bisa. Aku sudah bertunangan. Tunanganku akan datang melamar di pesta ulang tahun kakek. Siapa yang memberimu keberanian untuk memutuskan sendiri urusan pernikahanmu? Aku tidak peduli dari mana kau menemukannya. Aku sama sekali tidak mengizinkan kau bersamanya. Panggil orang. Mulai sekarang, kamu dilarang menggunakan narkoba, tidak boleh meninggalkan rumahmu, tidak boleh berhubungan dengan anjing liar itu. Ayah, kamu tidak bisa seperti ini, akan ada masalah. Tenang saja, saya tidak akan membiarkanmu mundur dari pertunanganmu dengan anjing liar itu. Teman. Hai teman-teman, hai. Silakan duduk, cepat. Silakan duduk, cepat silakan duduk. Ayah. Ini adalah Rui Giok putih yang saya dan Zhang Fei berikan kepada Bapak. Semoga Bapak selalu bahagia. Setiap tahun selalu bahagia. Baik. Baik sekali. Asalkan Fang Fei bisa menikah dengan orang bersayap, maka keluarga Liu kami akan masuk dalam daftar terhormat. Saya pasti akan selalu konsisten setiap tahun. Pasti. Hahaha. Keluarga Wang Xiangrong, membawa hadiah untuk ucapan selamat, datang untuk merayakan ulang tahun.
Liu Ruoyan mana? Kenapa dia belum keluar untuk menyambut Wang Shao? Liu Ruoyan mencuri komponen Zukui. Setiap kali bertunangan, langsung dikurung. Apa? Apa harus Feng Fei yang menggantikan dia untuk menikah dengan Wang Shao? Cepat panggil dia datang. Wang Jia Wang Xiaoru mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Tua Liu. Baik-baik saja. Tuan, silakan lihat. Ginseng langka yang bernilai jutaan ini. Dan giok putih yang retak ini bernilai puluhan juta. Ini adalah koleksi pusaka bela diri yang bernilai ratusan juta. Bagus. Hahaha, Anda sangat baik hati. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Wang untuk Anda, juga sebagai mas kawin untuk Anda. Hari ini saya akan menyatakannya di hadapan para bangsawan istana. Mencari keluarga Nona Liu dari keluarga Liu. Liu Ruyan. Kamu juga. Hei, Jiang Hai. Jiang Xiang Liu datang untuk merayakan ulang tahun. Mencari keluarga. Keluarga Jiang, Jiang Xiangru, saya belum pernah mendengar hal ini. Putri sulung keluarga Liu sudah dijodohkan dengan Tuan Cibaoren. Kamu, orang kecil yang tidak dikenal, masih ingin merebut Tuan Cibaoren, maaf. Yang ingin kujadwalkan pernikahannya adalah nona kedua keluarga Liu, Liu Ruyuyan, Nyonya Liu. Saya dan Ruyuyan sudah bertunangan. Kali ini dia secara khusus memintaku untuk datang bersama Tuan Muda Liu untuk menyelesaikan masalah ini. Ada apa dengan keluargamu? Keluarga Liu, nona kedua keluarga Liu bertunangan dengan dua orang sekaligus. Apakah kalian mempermainkan keluarga kerajaan? Yang mulia salah paham. Liu Ruyuyan hanya sementara meninggalkan rumah karena masalah tertentu. Tapi ini pertunangan yang diatur oleh anjing liar. Tapi ini sama sekali tidak mewakili keluarga Liu. Yang mulia, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi yang mulia jawaban yang memuaskan. Kau hanyalah anjing liar yang ditemukan Liu Ruyuyan di luar sana. Penampilanmu memang cukup tampan. Ku berikan kau 3 detik. Dari mana kau berasal? Kembali ke tempatmu. Aku, Jiang Xiang, datang ke Luxie untuk meminta penjelasan. Apakah kalian akan mengusirku? Begitu tidak sopannya keluarga Liu di ibu kota ini. Aku ingin pedangku. Siapapun yang datang, patahkan keempat anggota tubuhnya. Usir dia. Bos. Mengacau di pesta ulang tahun keluarga Liu. Yang mati konyol itu kalian, Yu Qing. Aku dan Ruyan bertunangan. Jadi kita keluarga. Sebagai keluarga yang membawa hadiah. Kami adalah tamu. Namun kalian mengabaikan perasaan dan mengusir kami secara paksa. Keluarga terhormat dari Kyoto. Inikah cara kalian memperlakukan orang? Sebutan keluarga dan tamu ditujukan untuk para bangsawan yang hadir di sini. Bukan untuk anjing liar sepertimu. Apa? Hahaha. Seperti kau. Orang kecil sepertimu, pantas ikut pesta pejabat, kau masuk saja sudah penghinaan bagi semua orang penting yang ada di sini. Ini bukan pedesaanmu. Ini juga bukan tempat kau bisa membuat keributan hanya karena sedikit bisa berkelahi. Kalau tahu diri, sekarang juga pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku membasmi seekor semut untuk semua orang di sini. Saya Jiang menghadap Liu. Hari ini 4 orang yang membuat keributan di acara pernikahan. Saya tidak membawa hadiah pernikahan. Tidak ada lamaran. Perlakuan kalian yang seperti ini, karena mempertimbangkan Ruyan, saya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Namun kalian harus paham. Kata-kata buruk kalian saat ini, kelak akan menjadi peluru yang menembus kalian. Jadi saya masih menyarankan kalian untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kata-katamu tak berarti, tapi kau belum berhak berbicara seperti itu. Kau anak muda yang tidak penting. Orang seperti apa yang berada di posisi seperti apa? Orang seperti apa yang berbicara seperti apa? Seperti semut kecil sepertimu. Harusnya kau berlutut di depan pintu dan mengucapkan kata-kata selamat yang baik. Maka aku mungkin akan memberimu sedikit tulang. Hahaha. Memang benar pepatah mengatakan, atasan tidak benar, bawahan pun ikut salah. Guru Liu mendengar kata-katamu. Barulah aku mengerti mengapa mereka begitu tak berdaya. Sembarangan. Kamu kira kamu siapa? Berani mengajari keluarga Liu soal adab? Bukankah kamu bilang akan menulisnya dengan baik? Dengan sikapmu yang miskin dan kumuh ini? Atau dengan keberanianmu yang sombong dan tidak tahu malu itu, mau adab? Ya, kebetulan hari ini saya menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Hadiah pakaian perayaan, keberuntungan dan doa panjang umur, ginseng 1000 tahun, darah murni kilin 100 kali lipat, hati yang mengguncang lautan dan langit. Kali ini saya bisa memberikan hadiah sebesar ini. Siapa sebenarnya orang di sepanjang sungai ini? Bagaimana aku belum pernah mendengarnya? Mungkinkah keluarga Ye? Lupakan ginseng 1000 tahun itu dulu. Hanya darah kilin dan batu penghancur langit saja sudah merupakan harta langka di dunia.
Bahkan dengan gembok kelas dunia sekalipun sulit untuk dikeluarkan. 1,5 bintang. Dia pasti palsu. Benar. Harta karun ini bahkan tidak pernah kami lihat di keluarga Liu. Liu Ruyan malah mencari anjing sampah. Bagaimana mungkin ada? Menggunakan barang-barang langka yang seharusnya berharga sebagai sampah. Terlihat sangat sombong. Namun sebenarnya hanya memperlihatkan kemampuan anjing sampahmu. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Pergi. Tidak perlu pergi. Aku sudah menyiapkan 3 hadiah. Ini hanya hadiah ulang tahunku untuk keluarga Liu. Ini juga yang kusiapkan. Karena keluarga Liu menolak pemberian yang baik, maka terimalah hadiah kedua ini. Itu adalah hukuman bagi orang berdosa. Berani sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek buyutku. Kau malah memberikan batu nisan. Keluarga Li kalian merasa diri kalian berkuasa. Dengan pengaruh besar mengendalikan ibu kota. Berani bertindak sewenang-wenang. Berbuat sesuka hati tanpa rasa takut. Lalu kenapa aku hari ini tidak berani mengirimkan selir yang bersalah ini? Karena aku berani mengirimkan batu nisan ini ke istana. Tujuannya adalah untuk mengadili kamu di depan umum. Batu nisan ini saja, kamu berani berbicara tentang penghakiman. Sungguh sangat lucu. Anak muda, simpan aksi sok pahlawanmu itu. Jika tidak, hanya kematian yang menantimu. Jelas-jelas kau hanya anjing liar yang muncul dari ladang, tapi malah ingin tampil seperti orang yang lebih tinggi. Kau datang dengan membawa keributan untuk melamar. Itulah keadaan sekarang. Masih berani memfitnah orang. Apa kalian benar-benar mengira dengan cara kalian yang buruk ini, masih bisa menikahi nona kedua dari keluarga kalian? Cara yang buruk. Tindakan yang pura-pura seperti itu. Kalian benar-benar merasa diri kalian berada di atas segalanya. Kalau begitu, saya akan membuka topeng kalian. Hancurkan kesombongan kalian. Ruyan, saya tahu keluarga Liu telah melakukan banyak kesalahan. Tapi bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku dan berhenti membenci? Ruyan, saya hanya datang untuk menghormati kamu. Hari ini saya datang langsung dan membawa hadiah. Tapi takdir itu adil. Ada hadiah. Berarti ada hukum. Jika hari ini aku tidak mengadili di pengadilan, lalu di mana wibawa gerbang surga? Lalu di mana wibawa petugas keamanan? Tapi, ayah, kakek, aku mohon kalian segera pikirkan. Mungkin Liu Danji masih bisa menyelamatkan keluarga Liu. Jiu Ruyan, kau mencuri pedang roh Suzaku, dan telah menentukan nasibmu sendiri. Seharusnya kau menerima hukuman berat. Tetapi hari ini Tuan Muda Wang sendiri datang melamarmu. Maka dari itu kami membuat pengecualian untuk melepaskanmu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera berterima kasih kepada Tuan Muda Wang dan menerima pinangannya. Bukannya berakting di sini dengan seorang sampah desa. Dan lebih tidak seharusnya kepala keluarga Liu yang terhormat meminta maaf kepada seorang wanita sampah. Sebagai anak haram, kau seharusnya patuh seperti anjing. Bukannya bertindak seenaknya di sini. Ruyu, lihatlah dengan jelas. Inilah keluarga yang kau perjuangkan untuk dilindungi. Inilah harga dirimu yang tinggi itu. Kekuasaan Haosen telah membutakan mata mereka. Posisi tinggi membentuk ikatan keluarga di hati mereka. Hilang begitu saja. Tapi tidak. Kalian bisa tidak mengakui biola saya. Tapi hukuman saya harus kalian terima. Sungguh, ketidaktahuan itu tidak takut. Keluarga Liu kami menguasai astronomi di seluruh wilayah. Bicara soal kekuatan, dunia bawah di ibu kota, bahkan di seluruh Tiongkok adalah entitas terkuat. Hanya karena kau rakyat jelata. Kau berani menghakimi kami, tangkap dia. Liu Ruyi, kau benar-benar wanita murahan. Keluarga Liu kalian benar-benar membesarkan pengkhianat seperti ini. Karena kamu ingin melindunginya, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Sekarang, aku akan menenggelamkan kalian berdua ke dasar laut. Kamu salah. Ruyan bukan melindungiku, tapi dia sedang menyelamatkan keluarga Liu dari bencana. Sayangnya, kejahatan besar yang dilakukan keluarga Liu, bahkan jika itu diperintahkan langsung oleh leluhur bangsa Long, tidak bisa melindungimu. Kalian semua keluarga Liu, cepat berlutut dan dengarkan persidangan. Keluarga Liu, cepat berlutut dan bersikap hormat. Aku tidak bisa berdiri. Brengsek, segera cabut sihirmu. Kalau tidak, aku pergi. Ibu, dia berani memukulku. Dengarkan dengan tenang. Keluarga Liu, saya punya 4 dosa. 1 dosa karena tamak dan keinginan pribadi, memaksakan kekuasaan, menyebabkan kehancuran keluarga. Kehancuran keluarga, saya adalah keluarga Liu. Tentu saja berani menikmati semua ini. Apa salahku? Berkeras kepala dan tidak sadar akan kesalahanmu. Pantas dihukum. Ibu,
di kepalamu. Monster, kau sudah melakukan apa padaku? Keputusan Supeng sudah kupastikan. Dosamu pantas mendapat hukuman Tuhan. Jenjang kedua. Raja Pedang lambat, sombong, berada di atas sana, semena-mena menginjak-injak orang lain. Aku tidak. Itu semua rakyat jelata yang sengaja mengutukku. Harus dihukum. 3 kejahatan. Tamak, membunuh dengan pedang, menciptakan pembantaian yang tidak beralasan. Harus dihukum. 4 kejahatan. Penglihatan yang buruk, kurang jelas. Orang yang tidak tahu benar salah harus dihukum. Segala kejahatan keluarga Liu, saya sudah menggunakan perintah dari para penguasa. Tinggal menunggu kutukan langit. Hari ini keluarga Liu pasti akan hancur. Keluarga Liu tidak akan bisa dihancurkan. Keluarga Liu tidak akan bisa dihancurkan. Tuan Yu, kamu akhirnya datang. Saya yang terlambat datang. Silakan naik. Orang gila ini, Yu Tanzu, berani mengganggu pesta ulang tahun keluarga Liu kami, membawa sebuah batu nisannya sebagai hadiah ulang tahun, bahkan berani mengatakan akan mengadili kami. Kamu harus membela keluarga Liu kami. Tolong tenang saja. Dengan saya, Yu Shao di sini, di ibu kota ini. Tidak ada yang bisa mengusik keluarga Liu. Yu Shao, kamu ini sebenarnya bagian dari Tian Mentan atau hanya anjing keluarga Liu? Tian Mentan juga begitu. Keluarga Liu di ibu kota memiliki pertunangan dengan Ziba Oren. Dalam 4 hari, Ziba Oren akan turun gunung dan menikah. Nona besar keluarga Liu akan menikah dengan Ziba Oren seperti yang dijanjikan. Namanya akan terdaftar di papan langit. Nanti keluarga Liu akan hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Jika aku bisa menjadi seekor anjing di depan pintu rumahmu, itu akan menjadi anugerah terbesar. Kau berani mengatakan ingin memusnahkan. Kau pantas. Jika Tuan Ren tahu keluarga Liu seperti ini, apakah dia masih akan menikahi putri keluarga Liu? Jadi kau tidak boleh hidup meninggalkan tempat ini. Anak muda Yutai ini memiliki ilmu hitam. Segera kumpulkan ahli-ahli dari gerbang surga untuk menangkap anak muda ini. Anggota gerbang surga, di mana kalian? Kau bisa mengerahkan anggota gerbang surga? Aku, Jiang Xiangling, tidak bisa. Anggota gerbang surga, di mana kalian? Dia benar-benar masuk. Kau sebenarnya siapa? Kalian bilang. Siapakah aku? Aku adalah Tian Menling. Kau adalah pemimpin sekte Tianmen. Berlutut. Aku, dengan perintah Tian Menling, akan menghukum anggota sekte Tianmen. Sekarang percayalah padanya. Aku tidak percaya. Ini semua adalah sihir jahatmu. Itu belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari Tianmenling. Saya sudah berada di Tianmen selama puluhan tahun. Saya juga mengenal orang-orang di dalam Tianmen. Jalannya. Satu persatu dari mereka. Jadi maksud Anda, semua orang ini adalah palsu, jadi dia juga palsu, masih berani mengaku akan mengadili keluarga Liu kami. Sekarang bahkan hakimmu pun palsu. Bagaimana kau bisa mengadili? Kukira dia adalah naga sakti. Ternyata hanya udang kecil saja. Kakek, Liu kecil, dia bukan barang palsu. Janganlah kalian berkeras kepala lagi. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Orang yang tidak bisa diubah pendiriannya adalah kamu. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk berakting. Ingin menghancurkan kelas keluarga Liu. Kekuasaan besar keluarga Liu. Niatmu sangat jahat. Keberadaanmu layak dihukum. Kalian boleh bilang aku bodoh, atau menganggap aku bodoh. Tapi apakah kalian benar-benar tahu dia siapa? Dia adalah Wu Yan. Prasangka manusia, seperti melakukan hal besar. Jika mereka tidak percaya, apapun yang kamu katakan, mereka akan percaya. Tapi ada cara yang lebih sederhana. Biarkan jiwa Chun Fang datang menemuiku. Saya adalah 36 pelindung gerbang surga, hanya karena bintang kaisar. Baru kamu tahu apa yang sedang kamu katakan. Itu adalah keberadaan yang bahkan aku harus memberi hormat padanya ketika bertemu. Tapi kamu malah ingin menyuruhnya pergi. Benar. Aku memang ingin menyuruhnya pergi. Kamu memalsukan surat perintah gerbang surga. Kamu adalah. Kau berani juga menghinaku, pelindung gerbang surga. Kau ingin masuk. Kau tidak mendengar ucapanku? Suruh Chen Fangzi datang. Berakting sampai seperti ini. Sungguh menakjubkan, aku tidak peduli kau sedang berakting, masih saja menipu diri sendiri. Segera serahkan toilet ini yang ada di tanganmu, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Buku ini mencatat semua kejahatan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Benar-benar tak tahu malu. Di mana pengikut gerbang Tianmen, potong orang sombong ini hingga menjadi daging cincang.
Apakah kamu ingin mati? Kalian semua pergi. Sufa, apa yang ingin kamu lakukan? Tingkah lakumu penuh dengan niat membunuh. Pasti ada yang memalsukan perintah gerbang surga dan membuatmu marah. Tuan, inilah orangnya yang menerobos ke keluarga Liu kami dan memalsukan perintah gerbang surga. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai pemimpin sekte Tianmen. Diam. Hamba, Chun Fangzi, kami memberi hormat kepada pemimpin sekte. Silakan duduk, Chen Fangzi. Orang-orang dari keluarga Liu ini tidak percaya dengan identitas saya. Mereka bahkan mempertanyakan kewenangan saya untuk menghakimi mereka. Mereka bahkan ingin menghancurkan tulang dan abu saya, dan membuang mayat saya ke laut. Kamu juga akan ikut, kan? Bawahan tidak berubah. Sun Wufan, kau salah orang. Ini hanyalah anjing liar desa. Bagaimana mungkin dia pemeran utama Tianfan? Ketua sekte Tianmen itu siapa? Menguasai Tianmen, menguasai dunia. Bagaimana mungkin tokoh kecil seperti ini bisa dibandingkan? Tuan, angkat kepala Anda dan perhatikan dia sekali lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa mengenali orang? Apakah Anda mengatakan bahwa status Tuan sangat rendah, hingga tidak lebih dari seekor semut? Apakah Anda mengatakan keluarga Liu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Berlaku sewenang-wenang. Buka mata kalian yang busuk. Lihat dengan jelas bahwa yang kalian hina dan perlakukan seperti ini adalah pemimpin Tianmen. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu jadi pemimpin gerbang surga? Ruyan, kamu seorang anak haram. Sejak kecil sudah diinjak-injak olehku. Sekarang bagaimana mungkin bisa mendekati pemimpin gerbang surga? Kamu perempuan hina. Hanya pantas dengan sampah. Hanya pantas dengan sampah. Kau anak haram. Berani sekali memukulku. Ya, aku anak haram. Tapi apakah ini salahku? Ibuku sudah lama melupakanku. Selama ini aku hidup sebagai orang asing di keluarga Liu. Aku selalu menuruti kalian. Semua itu kulakukan agar suatu hari nanti kalian mau menerimaku sebagai keluarga sungguhan. Tapi kalian, anggap aku seperti rumput. Anggap aku sebagai alat. Terutama kamu. Selama ini kamu selalu memiliki hal yang lebih baik. Tapi masih harus merebut segalanya dariku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu. Kebahagiaanku. Aku akan memegang kendali di tanganku sendiri. HMPH. Kamu tidak mengira bahwa hanya karena seorang pemimpin gerbang langit yang kecil, aku bisa ditekan di bawahnya, kan? Aku justru akan menikah dengan orang yang ada di daftar peringkat. Tahu tidak apa itu orang yang ada di daftar peringkat? Memegang daftar langit adalah keberadaan yang hanya sedikit lebih rendah dari Dao Langit. Kekuasaan dan statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang ada di sampingmu ini. Orang yang hanya mengurus astronomi dan sastra. Aku katakan padamu, akan selalu menindih kepalamu. Benar. Pemimpin gerbang Tianmen yang biasa saja tidak bisa menakut-nakuti saya. Keluarga Liu hanya bisa berharap ada orang yang muncul di ibu kota. Negara Long masih milik keluarga Liu kami. Hahaha. Itu apa? Saya tertawa melihat kebodohan keluarga Liu. Saya kira keluarga Liu hanya akan mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah, manja dan sombong. Tapi sekarang, yang paling kalian kuasai hanyalah bermimpi. Aku sudah bilang, seorang pelindung tanaman tidak akan menikahi wanita yang bermoral buruk. Tuan, keluarga kami telah menyinggung Tuan. Kami dapat meminta maaf kepada Tuan. Kami dapat memberikan kompensasi kepada Tuan. Mengapa Tuan harus memutus jalan keluar keluarga kami? Bukan aku yang memutus jalan keluar kalian, tetapi itu adalah kalian sendiri. Itu adalah jiwa-jiwa yang kalian utang. Kalian sama sekali tidak tahu kesalahan kalian. Kalian hanya takut menanggung akibatnya. Orang seperti kalian harus bagaimana berubah? Hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Yang bernama Jiang. Berpura-pura apa di sini? Ingat, ini adalah wilayah kekuasaan Jiang Hai. Meskipun kau adalah pemimpin sekte Tianmen, kau pikir otoritas Jiang Hai ini bisa diremehkan? Kami juga bisa membunuhmu. Keluarga Liu tetap bisa menaiki kuda langit. Kami juga bisa terbang tinggi. Benar. Hadirin sekalian, selama ada yang bersedia membantu, keluarga Liu saya akan berkembang selamanya. Mengapa kalian ragu? Kehidupan kaya raya ada di tangan kalian. Bergabunglah denganku. Ayo bersama-sama. Baik, bergabung dengan keluarga Liu. Saya, keluarga Wang, akan bergabung pertama. Saya bergabung. Selama keluarga Liu kalian menepati janji, saya juga bergabung. Negara akan berkembang selamanya. Tambahkan saya juga. Bergabung dengan sekumpulan orang yang hanya pandai minum dan makan. Bagaimana menurut kalian? Baiklah. Saya tanya. Inikah jawaban terakhir keluarga Liu untukku? Maaf.
Siapa yang membuatmu hanya seorang kepala astronomi dan pencatat peringkat kecil, dibandingkan dengan jalan surga? Kau sangat berbeda. Di mataku, kau selamanya hanya seekor anjing liar. Baiklah. Keluarga Liu kalian memang tidak mengecewakan. Lalu bagaimana denganmu? Kau sebagai kepala gerbang surga di ibu kota. Pada saat ini, apa keputusanmu, Komandan Yu? Selama kau bergabung dengan keluarga Liu kami, aku dapat merekomendasikanmu di hadapan penegak hukum. Sebagai kepala gerbang yang baru, terima kasih Tuan Liu. Tenang saja, aku selalu menjadi teman keluarga Liu, Yu Sang Yu. Ini pengkhianatan terhadap San Gu. Siapa yang akan menolak kesempatan berteman dengan orang yang memiliki koneksi kuat? Berteman dengan orang yang memiliki koneksi kuat sama saja dengan menghancurkan tatanan surgawi. Di bawah tatanan surgawi, kau bebas berbuat semaumu. Kau sudah berdagang selama puluhan tahun. Tidakkah kau ingin melangkah lebih jauh? Kemewahan dan kekayaan sudah ada di depan mata. Maaf, tidak diterima. Aduh, anak ini masih sakit. Saya, Chen Fangzi, menganggap diri saya telah berbakti untuk gerbang ini. Telah membuat banyak pengorbanan. Sekarang saya melihat bahwa saya telah salah 3 kali. Yang pertama, tidak segera mengenali wajah asli pengkhianat seperti dirimu. Yang kedua, tidak segera mengungkapkan kejahatanmu ke publik. Yang ketiga, adalah kalian para sampah yang menghina tuanku. Sudah sangat melawan. Benar-benar melawan. Semua orang. Bunuh sampah ini terlebih dahulu. Bunuh dia. Habiskan dia. Pemimpin sekte ini. Semuanya ke sini. Orang yang tetap tidak sadar harus mati. Orang bodoh ingin menggoyangkan pohon. Saya diam dan tidak bergerak, karena saya ingin melihat berapa banyak semut yang tidak tahu hidup atau mati. Aku hanya ingin melihat apakah masih ada orang yang tidak bersalah di sini. Tapi sekarang kelihatannya, tempat ini dipenuhi ular dan serangga. Di bawah kubah ini, tidak ada yang tidak bersalah. Jiang, Xian, Liu, pikirkan dengan matang. Keluarga Liu kami sudah terikat dengan ikatan pernikahan dengan keluarga Zi. Jika kamu menyerang kami, pasti kami akan mati tanpa ampun. Kita bagaimanapun juga adalah kerabat bangsawan. Meskipun bersalah, yang bisa menghukum kita hanyalah pejabat pengawas. Bukan kau. Gerbang surga yang remeh-temeh. Itu. Terakhir, ku beri kau kesempatan sekali lagi. Asalkan kau lupakan kejadian hari ini, aku masih bisa meminta pejabat pengawas memberimu kesempatan untuk naik ke daftar surgawi. Setiap kata penuh dengan suka dan duka. Setiap kalimat terdengar seperti penghinaan. Sampai sekarang masih bersikap tinggi dan angkuh. Tidak bisa menyadari kesalahan sendiri. Jika sudah tidak ada harapan, lebih baik langsung dihancurkan. Ruyan, di saat seperti ini, kamu masih mau memohon untuk mereka, meskipun mereka telah menyakitiku. Tetapi bagaimanapun juga mereka keluargaku. Aku tidak bisa hanya melihat mereka mati begitu saja. Berhentilah berpura-pura. Kau tahu dia tidak berani menyentuh kita, jadi sengaja mencari alasan untuk dirinya sendiri. Cara yang buruk sekali. Diamlah. Xiaoling, aku tahu aku seharusnya tidak mengharapkan terlalu banyak, tapi jangan tinggalkan aku. Kenapa harus mengatakan semua itu? Karena demi wajahmu, aku bisa membiarkannya hidup, tapi aku harus merebut kembali segala yang mereka miliki. Aku akan mengambil kebanggaan keluarga Liu di ibu kota. Dan segala sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Apakah otakmu sudah rusak? Keluarga Liu bisa menjadi kaya di Kyoto hanya dengan menguasai satu pintu langit. Itu berkat anugerah orang yang membuat daftar. Mulutmu bisa menghilangkannya dengan mudah, kan? Biarkan dia berbicara. Jika dengan berbicara seperti itu bisa memberinya sedikit muka sebagai pemimpin gerbang langit, kami tidak keberatan. Kami meskipun tidak keberatan, tapi tidak tahu apakah orang yang bekerja di perlindungan tanaman akan berpikir lain. Jadi saya menyarankan kepada Tuan Jiang, sebaiknya Anda mempertimbangkan dengan baik. Jika Anda sekarang langsung berlutut dan meminta maaf kepada kami, mungkin kami bisa membantu Anda menjaga rahasia di hadapan orang dari Zinet. Jika tidak bagaimana? Apakah kalian benar-benar mengira saya sedang bercanda? Segala yang dimiliki keluarga Liu kalian adalah pemberian dari takdir langit. Jika langit bisa mengambilnya, maka langit bisa mengambilnya. Hari ini saya datang untuk memberikan hadiah ketiga saya. Merebut semua yang dimiliki keluarga Liu, kecuali pedang roh. Di mana itu? Bukankah pedang roh Vermilion Bird itu terkunci di rumah? Dia bahkan bisa mengendalikan pedang roh Suzaku. Pernahkah kalian berpikir, anjing liar sampah yang kalian lihat itu bukan hanya kepala sekte Tianmen, tapi juga seorang raja iblis? Mungkin, ini tidak mungkin. Sekarang, aku akan menghakimi kalian. Ya, tidak mungkin tunangan Liu Ruyan adalah orang bersayap. Orang bersayap, tidak benar. Yang benar adalah orang bersayap. Kamu jelas tunangan saya. Bagaimana bisa kamu membantu dia?
Saya tidak membantu dia. Saya hanya menegakkan keadilan. Saya membantu mereka yang telah dizalimi oleh keluarga Liu kalian. Dan tunanganku bukanlah kamu. Dasar apa? Liu Ruyi hanyalah seorang wanita murahan, anak haram. Aku, Liu Fangfei, dilihat dari statusku adalah putri keluarga Liu. Dilihat dari kelayakan, aku lebih berhak untuk terikat jiwa dengannya. Liu Ruyi. Di mana dia lebih baik dariku? Karena dia sejak awal selalu menepati janji. Hanya karena sifatnya yang murni dan baik hati. Tunangan saya sudah dipilih oleh takdir untuk Liu Ruxian. Tidak mungkin. Siapa yang tidak mungkin? Kamu. Kamu. Kamulah yang merebut tunangan saya. Merebut kehormatan yang seharusnya milik saya. Merebut segalanya dari saya. Tolong bantu aku. Diam kau. Tuan, kami hanya terbawa emosi sesaat. Kami mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Tapi jika Tuan menikah dengan Liu Ruyu, kami akan menjadi keluarga. Mengapa harus mempermasalahkan hal kecil? Hahaha, beri keluarga Liu kami kesempatan lagi. Kami pasti akan memperbaiki semua kesalahan. Satu kata pengakuan dapat menghapus segala kesalahan. Satu kata mengakui kesalahan dapat memulai kembali dari awal. Apa yang kalian sebut jalan Tuhan itu? Apa itu hanya lelucon? Saya telah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu kalian. Ini adalah hadiah pertama yang membawa keberuntungan. Hadiah kedua adalah hukuman yang tidak diadili. Tidak ada yang diterima. Tapi hadiah ketiga, mau tidak mau harus diterima. Tidak diterima juga harus diterima. Hadiah ketiga adalah pedang yang memutuskan jiwa. Hadiah ketiga adalah pedang yang memutuskan jiwa. Tuan. Hanya pedang roh Zukue milikmu yang dapat memutuskan 7 sumber hidupmu. Pedang Tuhan Zukue hancur. Keluarga Liu kami selesai. Tuan, keluarga Lin Zukue hancur. Keluarga Liu saya benar-benar selesai. Tolong berhenti. Belum cukup. Saya sudah berkata akan menghancurkan segala kebanggaan dan segala sesuatu yang menjadi sandaran hidup keluarga Liu. Ini baru permulaan. Ini adalah perintah saya. Mulai saat ini, mencabut semua hak milik keluarga Li di gerbang Tianmen kota ini. Menyita semua harta benda. Ini adalah permintaan kalian. Mengenaimu sekali ini. Aku tahu. Melanggar gerbang surga. Saya sebagai pemimpin gerbang surga. Hei. Bangunan kecil ini benar-benar pandai berakting. Baru saja berperan sebagai petani pelindung di Jianghai. Sekarang mulai berpura-pura menjadi pemimpin gerbang surga. Siapa yang memberi keberanian padamu? Kalian ini siapa? Bahkan kami tidak mengenalinya. Masih berani menyamar sebagai petugas penegak hukum. Menyamar sebagai pemimpin gerbang Tianmen. Peringkat kedua Tianbang. Chang Sun Yu. Peringkat ketiga Tianbang. Situ Changqing. Peringkat keempat Tianbang. Huang Go. Sang pedang dewa Amerika. Kaisar. 3 pembunuh kuat dari Tiambao. Anehnya sering sekali terjadi. Aku menunggu hari ini. Untuk mengungkap jati diri orang ini. Untuk menjaga wibawa pemain bisbol profesional. Orang yang kalian lihat di depan kalian ini adalah tokoh kecil dari lapisan bawah masyarakat Jianghai. Sama sekali bukan pemain bisbol profesional. Apalagi menjadi pemain utama Tiannan. Hal ini dapat kubuktikan. Jiang Xiangrong. Saya sengaja kembali dari Jianghai untuk membongkar kebohonganmu yang penuh kepura-puraan. Pada hari itu, kamu menyamar sebagai ahli perlindungan tanaman di Jianghai dan mengadakan pesta penobatan. Menipu semua kaisar wanita yang masih hidup. Begitu Anda datang, saya langsung membongkar kejahatanmu. Sekarang saya akan membalas semua penderitaan yang kamu berikan padaku 10 kali lipat. Saya akan membuatmu merasakan siksaan. Zhang Xiaoliu, ada seseorang di sini. Apalagi yang kamu ingin katakan? Mau ngomong apa? Mengatakan bahwa kalian bodoh, atau mengatakan kalian buta? Kelima besar di peringkat langit. Hanya karena mendengarkan fitnah beberapa orang kecil, kalian langsung memutuskan bahwa saya menyamar. Saya benar-benar tidak tahu otak kalian taruh di mana. Tidak hanya berpura-pura bodoh, bahkan berani mempertanyakan kami. Sungguh sangat arogan. Sungguh sangat lancang. Jika aku benar-benar menipumu, bagaimana aku bisa mencabut pedang Suzaku? Dan bagaimana aku bisa mengerahkan pelindung gerbang surgawi? Aku mengerti. Dia adalah Liu Ruyanyan. Liu Ruyanyan pernah mencuri pedang suci Zukue. Pasti dia yang sudah mengatur semuanya. Benar. Dan juga dia.
Chen Fangzi, dia sudah lama tidak puas dengan keluarga Li dan denganmu. Maka dari itu dia bekerja sama dengan pemimpin palsu Tianmen dan kepala penjaga yang pura-pura. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan kita. Mudah mengendalikan gerbang surga ibu kota. Kalian memang licik sekali. Hebat sekali taktiknya. Sayang sekali, Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Semua rencana licik kalian sia-sia. Semua kebenaran kalian semua telah menyamar. Sekarang segera berlutut, mengikat kedua tanganmu sendiri, lalu menghadap kita dan langsung meminta maaf. Apa? Sekarang aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Kau sedang apa? Aku sudah memberimu waktu 3 hari, lalu mengapa kamu begitu terburu-buru mencari mati? Keadilan memberimu 3 hari waktu. Aku menyuruhmu membawa pembunuh sejati yang telah merugikan keluarga Jiang di hadapanku untuk meminta maaf. Jika tidak, kamu akan mati terbakar oleh api neraka. Sekarang hanya tersisa 1 menit sebelum janjimu dalam 3 hari berakhir. Bukan hanya kamu tidak membawa pembunuh sejati, tapi masih berani bersikap kasar di hadapanku. Apakah kamu bahkan tidak mau menunggu sampai menit terakhir? Tuan, hanya dengan 1 kata saja, masih berani bersikap kasar di hadapanmu? Apa yang terjadi ini? Kenapa hati saya selalu gelisah? Tidak berani melepaskannya. Segera lepaskan dia. Jika tidak, saya akan bunuh kamu sekarang juga. Jika bukan karena kamu menyamar sebagai petugas hukum yang sah, saya akan membawa kamu untuk diadili. Saat ini kamu hanyalah seorang kakak Wang. Kamu belum melepaskan aku. Kamu pikir kamu sangat hebat, ya? Hari ini ada 3 orang dewasa yang melindungimu. Kemampuanmu masih jauh. Hari ini aku berdiri di sini. Tapi kamu takkan pernah bisa membalas dendam atas pengkhianatanmu. Aku tidak bergerak bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tak ingin tanganku kotor. 1 menit lagi. 321. Berani menakut-nakuti aku tidak melakukan apa-apa. Lupakanlah. Meminta bantuan dengan cara yang sepele. Berani menunjukkan kemampuanmu di hadapanku. Inikah trik kecilmu untuk menipu? Sudah puas bermain-main? Api merah lotus berasal dari bayangan. Meskipun kau adalah harta karun surgawi, bumi kedua pun tak mungkin memadamkannya. Zheng Yifan, aku memberimu kesempatan terakhir. Sebutkan dalang di balik ini. Mati saja. Kau jangan berpura-pura di sini. Ada beberapa orang penting di sini. Yang harus mati hari ini adalah kau. Taktikmu yang mengada-ada ini benar-benar telah membohongi kami. Keluarga Liu Jiahao. Segala hal ini, kami pasti akan menuntut kembali. Dan juga kamu, Liu Yi, untuk mengalahkanku. Kamu benar-benar tak segan-segan. Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Kamu selalu menjadi ayam hutan. Tak akan pernah jadi phoenix. Kamu bergerak. Kutukanmu. Baiklah, belas kasih yang kuberi padamu sudah cukup banyak. Sekarang kesempatan sudah habis. Ah. Bagaimana bisa? Ayo. Bahkan kami yang berada di peringkat atas pun tidak bisa melawan. Apa sebenarnya sihir jahat ini? Ilmu hitam. Ilmu yang belum pernah kamu lihat disebut ilmu hitam. Kamu tidak tahu. Wang Wu hidup selama ratusan tahun. Namanya mencapai langit. Ternyata ini penuh dengan kebingungannya. Sekarang, menurut pandanganku, mengapa harus ada pembatasan terhadap orang-orang seperti ini? Ingin naik ke surga. Kamu bawa otakmu. Hujan lebat. Jangan kira kamu bisa menghancurkan bukti dengan tulisanmu, lalu bisa menghapus identitas penipu. Hari ini aku harus membawa kamu pergi, meminta maaf kepada penegak hukum. Hanya dengan cara ini, hanya petugas penegak hukum yang bisa meredakan amarah, barulah bisa membuka Tiambao dengan segera. Ternyata hanya karena hal kecil ini kamu datang mengganggu saya. Apa maksudnya hal kecil ini? Tahukah kamu apa arti dari Tiambao Fengshen?
Selama ribuan tahun, Tiambao hanya dibuka sekali dalam 100 tahun. Ini adalah hukum alam. Sekarang Tiambao terlambat 7 hari tanpa alasan. Menghancurkan takdirku, merusak rencanaku untuk langsung menuju puncak. Hanya dengan masuk 10 besar daftar peringkat surgawi dan mendapatkan berkah surgawi, aku bisa terus memahami bakat pedangku, dan menjadi pedang nomor 1 yang sesungguhnya. Hanya dengan masuk 10 besar daftar peringkat surgawi, dan mendapatkan berkah dari surga, negaraku yang di selatan baru bisa makmur. Dan semua ini, semua karena kamu yang menunda. Demi negaraku yang di selatan, demi dunia ini. Hari ini kita harus menangkapmu. Tidak perlu banyak bicara. Tangkap dia, anak muda. Aku sebenarnya tidak ingin melukai siapapun, tetapi jika kau melawan, aku pasti akan melumpuhkanmu. Meskipun Tuan Muda Jiang berhati mulia dan penyayang, namun kau sangat angkuh. Tuan muda terhadap sampah seperti ini, Anda sama sekali tidak boleh berhati lembut, karena kau menolak untuk menyerah. Jangan salahkan saya kalau saya kejam dan tanpa ampun. Terlalu banyak omong kosong. Mau mati? Inilah kekuatan seorang ahli peringkat langit. Memang benar-benar mengguncang dunia. Seorang penipu bisa membuat ahli peringkat langit turun tangan. Itu sudah menjadi kehormatannya. Bagaimana mungkin ini? Seorang penipu. Bagaimana mungkin bisa menahan serangan dari Nyonya Kaisar? Tidak mungkin. Bahkan pemimpin gerbang langit pun tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Orang yang kalah masih belum cukup. Nyonya Kaisar yang begitu terhormat, ternyata bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penipu kecil. Saya rasa posisi kedua di daftar langit ini harus diberikan saja. Diam, anak muda. Saya sebenarnya berniat memberi kamu kesempatan hidup, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Kamu membuatku malu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Itulah serangan terkuatmu. Lemah dan tak berdaya. Aku terlalu berharap padamu. Jangan sombong. Bocah. Aku akan melawanmu. Masih belum cukup. Ditambah kami. Tiga ahli top bermarga Jiang menyerang bersama. Kau pasti akan mati. Aku sudah hidup selama puluhan tahun. Ini adalah pertama kalinya aku melihat beberapa ahli peringkat atas menyerang bersama. Anak muda ini pantas mati. Hahaha. Inilah akibatnya menantang keluarga Liu kita. Sudah puas berkelahi? Kalian sudah selesai bicara? Sudah cukup pukulannya? Sekarang giliran saya. Kamu sebenarnya siapa? Masih bisa bertanya pertanyaan bodoh seperti itu sampai sekarang? Kalian bilang identitas bisa dipalsukan. Perintah Tianmen bisa dipalsukan. Lalu kekuatan yang ada di depan kalian juga bisa dipalsukan. Sia-sia kalian pernah namanya tercatat di daftar Tiambao. Sia-sia kalian memiliki kekuatan bela diri yang hebat. Ketika kalian menyebut diri sebagai penyelamat dunia, namun kalian hanyalah sekumpulan orang bodoh, tanpa mata. Kalian mempercayai beberapa omongan yang tidak masuk akal, hingga berani memutuskan hidup dan mati orang lain. Jiang Xiaoliu di depan beberapa orang penting. Kamu berani juga menuduh mereka? Diam. Mulutmu terus mengatakan keluarga Liu telah salah. Kalian semua telah salah. Menurutku, kalian sama sekali tidak menyesal. Kalian takut dihukum. Di depan beberapa orang penting ini, apakah kamu masih ingin menghakimi kami? Kamu itu siapa? Apa yang kamu katakan kepada mereka? Apakah aku berhak atau tidak? Keluarga Liu dari ibu kota datang. Yang berdiri di depan kalian adalah Tianmenmen. Aku juga seorang penegak hukum. Tersangka Su yang sudah lanjut usia. Kamu bilang sekarang saya punya hak untuk mengadili keluarga Liu? Tuan, demi Ruyan, tolong beri kami kesempatan lagi. Kesempatan sudah diberikan kepada kalian. Kalian dari keluarga Liu sendiri yang tidak menghargainya. Keluarga Liu kalian terlalu dibuai rasa dimanja. Mengabaikan ajaran guru. Melawan jalan kebenaran. Melawan takdir. Aku bisa memaafkan kalian. Tapi langit tidak akan membiarkan. Anak buah. Anak buah. Tangkap semua anggota keluarga Liu. Pengadilan terbuka. Yang bersalah dihukum. Yang berbuat dosa dihukum mati. Liu siap melaksanakan. Adapun aku yang hadir di seluruh acara ini, Yang Mulia, kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga Liu. Kami tidak bersalah. Kami hanya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun, tidak pernah melakukan kesalahan. Kalian berkoar-koar ingin meraih kemakmuran abadi. Ingin meraihnya, maka ada risikonya. Ingin meraihnya, maka harus membayar harganya. Saya serahkan kepada Anda untuk menangani. Tuan, Anda mengerti, Nyonya. Silakan pergi. Dengan hormat mengantar murid.
Putri muda, apakah Anda sudah lupa? Tidak apa-apa. Yunyan, apakah Anda tahu mengapa saya menunda serangan pada pesta penobatan dewa selama 7 hari? Bukankah karena marah? Itu karena iblis dalam hatiku belum muncul. Saya ditindas dengan kezaliman, juga dibenci karena dikhianati, dan dendam atas kehancuran keluarga saya. Bagaimana bisa saya melepaskan tembakan dengan mudah? Ruyan Zengyi telah mati terbakar oleh tanda lotus merah. Pankreas saya sudah mengeluarkan darah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Demi cinta. Sudah 6 hari. Mengapa belum ada kabar dari ibu kota tentang penangkapan Jiang Xiangliu? Jiang Xiangliu telah menghancurkan suku cadang Sifang dan merusak pertunangan. Jika dia tidak ditangkap, kita tidak akan mungkin menikah dengan mereka. Jika terus seperti ini, keluarga Ding kami akan hancur lebur. Keluarga Zhao saya juga. Dalam 6 hari, keluarga-keluarga besar secara berturut-turut memutuskan aliansi dengan keluarga Zhao saya. Raja Zhongzhu hanya tinggal satu lantai. Keluarga Yan saya juga akan hancur. Ayah saya masih dirawat di rumah sakit. Seperti di sungai yang mengalir deras, di sekelilingku semua berubah. Cuaca sialan. Semua penipu. Kalau keluar dan bicara, kamu cari mati. Sekarang kita bisa bicara tentang kerjasama. Kenapa bilang begitu? Kamu cari mati. Sekarang kita bisa bicara tentang kerjasama. Kan? San Jianghui. Elang kepala hitam. Peringkat 9 di daftar langit. Sakura Bohei Huang berada di urutan ke-9 dalam daftar. Tapi kali ini aku pasti akan menduduki peringkat pertama. Kenapa tidak percaya? Selama aku memimpin Longgu, dengan nilai dari darah naga negara, apa artinya peringkat langit ini? Aku bahkan bisa mengendalikan 10 gunung hutan di bawah nol. Apa hubungannya itu dengan kita? Saya menghabiskan bertahun-tahun, menghindari pandangan dari gerbang surga, menempatkan bidak di dalam keluarga naga. Tetapi 3 hari yang lalu seseorang mencabutnya. Bidak yang kamu maksud bukanlah hidup dan mati. Kan, dia hanya salah satunya. Bidak-bidak saya tersebar di seluruh tulang naga. Termasuk kita. Tentu. Asalkan kita bekerja sama, tentara dan rakyat kita akan mencapai puncak peringkat langit pertama, dan kalian juga bisa mencatatkan nama di peringkat langit, menyelamatkan keluarga kalian. Kamu ini menyuruh kami mengkhianati negara. Saya hanya menyuruh kalian melindungi diri selamanya dari penyakit. Bekerja sama bisa, tapi kamu harus menunjukkan kepada kami kekuatanmu yang menguasai negara Nong. Masalah komputer. Telah melakukan penyelidikan terhadap keluarga Zheng Yihan, kami menemukan bahwa dia sudah berhubungan erat dengan Sang Wohui dari Sakura Country sejak 7 tahun yang lalu. Dan selama proses penyelidikan, kami juga menemukan bahwa Hei Teng Xiongyi, yang menduduki peringkat ke-9 di daftar langit sebelumnya, diam-diam datang ke Jianghai dan pergi ke keluarga Yan. Ternyata, yang telah merencanakan untuk merusak keluarga Jiangku di masa lalu adalah Sang Wohui yang terkenal ini. Setiap perintah dari gerbang langitku, besok aku akan mengadakan pernikahan di Sungai Jiang. Aku akan menikahi keluarga Liu. Miss Yan dari keluarga Liu, sekaligus membuka Tiambao. Ini adalah anak yang terbuang. Aku pasti akan membalas dendam atas pengkhianatan yang menimpamu. Aku akan mengingatnya, menjalani takdir langit, menjadikan Liu Ruyan sebagai bidak, tak mengkhianati takdir, tak mengkhianati dirimu. 3 orang dari ibu kota datang. Seorang penipu. Mengapa sumpah itu terdengar begitu menusuk? Kamu berhasil menghindari pengejaran dari Nyonya Kaisar, namun masih berani mengadakan pernikahan di Jiangcheng, Jiang Sang Liu. Kamu memang cukup sombong. Jika kalian datang untuk menyaksikan, boleh duduk di samping saja. Kami datang untuk menyaksikan. Apakah kamu ingin mengundang kami? Kamu membuat seluruh keluarga Ding masuk penjara. Kamu membuat hubungan keluarga Jiang hancur. Kamu menghancurkan seluruh harta warisan keluarga Yan. Satu persatu. Kejadian-kejadian itu, hari ini kamu harus membayar. 3 keluarga kalian bisa berada di atas. Semua karena aku. Dan bisa jatuh seperti sekarang. Namun semua karena kalian sendiri. Tidak membedakan antara urusan pribadi dan tugas. Melanggar perjanjian. Tentu saja aku harus mengikuti hukum alam. Memang bukan milik kalian. Pepatah mengatakan, orang yang berbudi akan memilikinya. Orang yang tidak berbudi. Aku. Apa salah kami? Bukankah kami hanya membantahmu? Kau yang berpura-pura sebagai penegak hukum yang jenius itu, kami ini sedang berjuang untuk kesejahteraan seluruh dunia. Ini demi menjaga keagungan jalan surga. Dengan hak apa kau menghukumku?
Jangan terlalu membesar-besarkan dirimu seakan-akan tanpa pamrih. Terus terang saja, kau juga demi kepentingan pribadimu sendiri. Seorang sampah yang berani menyamar sebagai penegak hukum. Tidak berhak mengatur-atur kami. Jiang Xiang, aku memberimu kesempatan terakhir. Menyerahlah. Lalu kita pergi bersama ke hadapan penegak hukum untuk meminta maaf. Aku akan memaafkan perjanjian pernikahanmu. Perbuatan merusak pedang roh 4 arah. Selama kita masih bisa menyelesaikan ikatan pernikahan dengan penegak hukum. Selama kita masih bisa mengumumkan Tiambao. Aku akan mengampunimu. Aku sudah bilang aku adalah penegak hukum. Hari ini datang ke Jianghai adalah untuk mengadakan pernikahan. Juga untuk membuka kamar. Berkeras pada kesalahannya. Ahli silat dari selatan, ku tak menyangka kalian bertiga berani berkolusi dengan Sakura. Ini pengkhianat. Tidak, kami bersatu dengan San Jianghui untuk menyingkirkan kau. Penyamar yang mengikat orang, melawan takdir. Penjahat Jiang Xiang Liu ini telah menghancurkan kekuatan dan jaringan kami bertiga. Maka kau akan selamat. Meskipun San Jianghui tidak nyata, hari ini adalah kesempatan terakhir. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Menyerahlah. Aku ingin mati. Inikah rencana terakhir kalian? Baiklah, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Sebutkan pendukung kalian. Gunakan semua cara yang kalian punya. Aku, Jiang Xiang Niu, akan menunggu di sini hari ini. Kenapa sudah hilang? Lei Tongxiong hanya mengirim beberapa orang bodoh ini untuk membantumu. Orangnya. Apa yang kamu katakan? Kalian bertiga bekerja sama dengan negara Sakura. San Jiahui bersatu. Terbang tinggi dan maju. Yuichi mengira dirinya adalah dewa yang mampu mengubah takdir. Namun kenyataannya, dia hanya ingin mengkhianati Long Hu demi keuntungan pribadinya. Rencana yang kalian pikirkan di dalam hati. Sungguh kalian kira tak ada yang tahu. Liu Bin Sang Panglima. YCC. Kalian kira hari ini datang untuk menagih utang dariku. Padahal, sebenarnya aku yang datang untuk memberi hukuman pada kalian. Keluarga Jiang Haiyan. YCC. Zhao Rulan dari keluarga Zhao. Negara Tengah ingin menuduh Ding Jia dan Ding Jing memiliki kejahatan pengkhianatan negara. Apakah kalian mengakui hanya yang mulia yang berhak untuk mengadili? 3 jenderal, mundur. Para prajurit, bunuh mereka. Di mana peta itu? Hanya prajurit bunga buah yang biasa saja. Siapapun yang berani melawan negara naga kami, akan. Sungai Tianmen mengalir ke depan. Kau malah bergabung dengan Tianmen. Kalau bisa dibilang, Tianmen tunduk padaku. Mustahil. Tianmen tidak mungkin tunduk pada seorang penipu. Bocah ini pasti aktor yang kau cari. Aku bisa membuktikan mereka bukan penipu. 36 keluarga Tianmen juga sudah menghadap ke pintu. Apa dia adalah pemimpin gerbang surga? Tindakan ini, 36 penjaga hukum belum mendapat tanda. Tidak diperbolehkan tinggal sembarangan di Zhongzhou. Kembalikan ke Laut Jiang. Kerjakan dengan baik. Saya mendengar, pemimpin mengalami masalah. Sudah menikah di Sungai Jiang. Saya sengaja datang untuk menyeberangi sungai. Hingga saya mengantarkan hadiah. Langsung kembali ke Zhongzhou. Dengan niat baik. Sudahlah. Ini adalah produk khas yang saya kumpulkan di Zhongzhou. Meskipun tidak berharga, tapi ini dari hati saya. Tuan. Di bawah saya adalah lawan saya. Kau berani menjual poin, Tuan. Sebenarnya saya juga sangat kesal. Penipu yang dikatakan Nona Yan, ternyata adalah anak murid Tianmen. Rasa dari Mandora Lapas. Sentuhan dari pedang Suanti. Meskipun kamu adalah ketua pintu surga, jika kamu menghadapi 2 seranganku ini, kekuatanmu tetap akan terpengaruh. King Cheng, awalnya aku mengira kamu hanyalah semut dari lapisan bawah, yang selalu menipu. Tak kusangka ternyata kamu adalah ketua pintu surga. Tapi itu lalu apa? Saat ini kamu belum seperti ikan di atas talenan yang bisa dipotong sesuka hati. Jadi, Zhong Zixu, apakah kamu sudah seperti Ye Sisi yang sudah sejak lama mengkhianati negara? Ini bukan penghinaan, ini adalah mengubah takdir. Daftar langit penguasa dibuka sekali dalam 100 tahun. Membagi dunia, menyuburkan segala sesuatu. Ini adalah kesempatan besar. Ini benar-benar perubahan besar. Posisiku di bawah juga harus berubah. Sudah cukup menjadi pelindung. Sudah cukup dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin menjadi orang yang lebih tinggi. Menjadi pelindung di gerbang surga. Menguasai satu wilayah. Memerintah ribuan orang. Apakah itu belum cukup? Belum cukup. Kamu lihat.
Ibumu Zhao hanya memiliki ikatan pernikahan dengan orang-orang Zibao, sehingga punya kesempatan untuk memperbesar kekayaan, dan bisa memimpin berbagai suku. Bahkan sepertiga hidupku. Jika aku tidak terlibat dengan Zima, apakah aku akan punya kesempatan untuk menguasai dunia? Kamu ini tak pernah puas. Ular jadi ular. Sudah menjadi sifat alami. Saya memang terjebak. Lalu, apa masalahnya? Langit bahkan membantu saya. Rencana kami semula adalah untuk menangkap penyamar. Hanya penipu. Sekarang, langit membiarkan saya untuk melukai ketua. Ini adalah diskriminasi. Saya melukai diri saya sendiri karena saya ingin menjadi ketua Tianmen hari ini. Dan kamu harus mati. Kau boleh menyerangku nanti. Aku tidak akan mati. Dan juga Liu Ruyuyan. Ini sudah sampai kapan? Mengapa kau berpura-pura bersikap romantis di sini? Kupikir kau adalah yang paling bodoh di antara kita bertiga. Tidak kusangka kau ternyata menyembunyikannya sedalam ini. Aku sudah lama mengetahui bahwa Jiang Xiang Liu adalah kepala sekte astronomi. Maka aku melakukan investasi ini. Sayang sekali. Kau hampir berhasil. Karena kau begitu ingin menyelamatkan sampah ini, maka akan kuberikan kesempatan padamu. Bagaimana kalau pengantin wanita ini sujud dan meminta maaf kepada kami? Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Mengapa wanita menyulitkan wanita lain? Benarkan. Selama kamu mau berlutut dan menundukkan kepala, maka kami bisa mengampuni dan membiarkan Xiang Liu tetap hidup. Itu keberuntungan. Aku bilang. Selama kalian bersedia melepaskan Xiang Liu, kalian bisa meminta aku melakukan apa saja. Sugui. Kamu adalah istriku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatmu berlutut. Tuan pemimpin. Kamu sekarang terkena racun berbahaya, dan terluka parah. Aku hanya perlu sedikit bergerak untuk membuatmu mati, tapi kamu masih berusaha mempertahankan kehormatanmu yang malang itu. Semakin kamu seperti ini, semakin aku ingin melihat bagaimana kehormatanmu hancur. Haha, panggil orang. Buka pakaian tunangan kepala pintu satu persatu dan berikan padaku. Aku ingin di depan kepala pintu, biarkan dia melihat bagaimana aku mempermalukan wanita miliknya. Mulai sekarang, kamu sudah cukup. Lin Chong. Mungkin aku lebih kuat darimu. Jika aku tidak punya kekuatan ini, bagaimana aku bisa berani bersikap sewenang-wenang? Lalu bagaimana bisa berani bertindak semena-mena? Lalu bagaimana bisa berani merencanakan posisi pemimpin di hadapan pemimpin? Memaksakan istrinya. Siapa sekarang yang? Lepaskan aku. Lepaskan. Baik. Perintahmu, jelas-jelas terluka parah. Jelas-jelas akan diperlakukan sesuka hati. Inilah yang kamu sebut dengan Mandalika, serbuk bunga kamu ditarik, kan? Ini yang kamu sebut dengan senjata besi seluruhnya? Apa ini hanya besi rongsokan? Dong Zijue. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kamu bekerja sama dengan Yan Sisi. Kalian berdua sama-sama terlalu percaya diri. Kebodohan yang sama. Tadi aku berpura-pura lemah, hanya ingin memancing orang di belakang kalian. Tidak kusangka terlalu angkuh. Bahkan berani menyerang wanitaku. Tuan muda, kau begitu bersemangat untuk mencari kematian? Ini. Mungkinkah ini kekuatan penguasa Sekte Tianmen? Sebuah tatapan sudah membuat penjaga terluka parah. Sekarang apakah Anda mengaku bersalah? Tuan, kami tidak pernah berpikir menjadi pengkhianat. Kami hanya ingin menyelesaikan perjanjian pernikahan. Ini di luar dugaan siapapun. Kami adalah penegak hukum yang menyamar dari klan Tianwen. Ini bukan penyamaran, tapi penyamaran yang palsu. Yang mulia pasti punya alasan melakukan ini. Tetapi, Yang mulia, kami juga bertindak karena ketidaktahuan. Mohon Yang mulia ampuni nyawa kami. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Karena kalian tadi bersedia memberiku kesempatan, aku seharusnya berterima kasih. Kalau begitu, kalian bertiga pergi bersama-sama. Berangkatlah. Hei Tong Yuichi. Kamu memiliki terlalu banyak bidak. Segala sesuatu sudah sampai pada titik ini. Kamu masih tidak berani keluar langsung. Ya, Tianwen Menzuguo memang memiliki kecerdasan dan wawasan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Hei Tong Yuichi. Tuan Hei Huang. Begitulah perintahnya. Aku benar-benar tidak mampu. Hei Huang mendengarkan perintah Mei Zhu untuk membersihkan. Hei Teng.
Berhenti berpura-pura. Kau dari Sanjiangkai Jepang berani menerobos masuk ke wilayah Tiongkok. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan membunuh seekor anjing. Tuan pimpinan, Anda salah paham. Sanjiangkai kami selalu taat pada aturan. Tidak pernah membuat masalah. Apalagi menerobos masuk ke negeri naga. Benar. Nona Yan. Ah. Benar. Benar apa? 5 tahun yang lalu. Apakah kamu yang menyuruh Zeng untuk memusnahkan seluruh keluarga Jiangku? Itu adalah sebuah dosa. Berkolusi dengan 3 keluarga dan berencana untuk menyerang adalah dosa. Atau sekarang kamu berdiri di wilayah negeri naga dan bertindak semena-mena. Bicara besar adalah sebuah dosa. Hawk Hitam. Aku menetapkan hukuman untukmu. Tidak perlu bukti. Yang dibutuhkan hanya membunuhmu. Apakah kamu itu semut kecil yang lari dari keluarga Jiang 5 tahun lalu? Seharusnya kamu bilang dari tadi. Aku tidak akan berpura-pura. Benar. Aku memang ingin menyerbu negeri naga. Aku memang ingin menguasai naga-naga itu. Aku harus berada di peringkat pertama. 100 tahun yang lalu, aku sudah menyuruh orang untuk menyusup ke negara kalian. Karena keluarga Jiang hanyalah pion dalam ambisiku yang besar. Aku bisa tidur kapan saja. Hei Teng Xiongji, kenapa marah? Kau bisa apa terhadapku? Hari ini aku hanya ingin menghancurkan pemimpin sekte Qian ini. Saya bisa memasuki negeri naga dengan terang-terangan. Saya akan menyambut Zibao untuk menjadi yang terkuat di dunia. Hari ini saya, Ying Feng dari Heitou, akan menginjak tubuh orang-orang negeri naga, menjadi yang terhebat di dunia ini. Mimpi. Kalian yang bermimpi. Sembah kepada orang yang menunjuk papan. Jiang Xiangliu adalah orang yang menunjuk papan. Siapa yang menentukan bahwa pemimpin gerbang surgawi dan orang yang ditunjuk tidak boleh setuju dengan Kurofuji Yuichi? Tidak sopan. Cita-cita besarmu yang kau sebutkan itu, sejak awal hanyalah lelucon. Hahaha, belum tentu. Membunuhmu dan merebut harta karun surgawi, aku tetap akan menjadi yang terkuat di dunia. Heyo. Kau gila, menyerbu wilayah naga iblis juga kejahatan besar. Kau masih ingin menyerang penjaga tanaman? Bagaimana menjadi iblis gila? Tiambao Hei. Minggir. Cari mati. Bagaimana ini mungkin? Kau, yang hanya seorang penghancur langit dan bumi, bagaimana mungkin bisa menundukkan kami hanya dengan satu serangan? Ini adalah kekuatan yang saya dapatkan dengan menukar jalur naga asing. Dengan kekuatan seperti ini, barulah saya memiliki modal untuk menaklukkan Raja Langit, menaklukkan tulang naga, Tuan Hitam. Kekuatannya sangat lemah. Dengan sepenuh hati, saya hidup. Saya bersedia untuk diperintah oleh Tuan. Mengalir di sungai. Kamu adalah penganut aliran Tianwenmen. Kau jaksa. Lalu bagaimana? Selama Tuan Hei Teng ada, kau ditakdirkan menjadi anjing mati. Memiliki banyak identitas itu untuk apa? Dunia ini ditentukan oleh kekuatanmu. Kau masih berdiri di sana ngapain? Cepatlah turun. Sekarang bagaimana? Guru tidak perlu takut pada mereka. Nyawa semua orang ada di bawah kendali saya. Hanya beberapa keranjang bunga kecil. Mari kita tutup dulu. Tidak salah lagi. Ini adalah penegakan hukum. Bahkan sampai sekarang masih bisa bertahan. Hanya berpura-pura tenang saja. Tuan Raja Hitam, tolong ambil orang ini. Untuk menghindari bencana di masa depan. Apakah hari ini aku masih hidup? Aku tidak akan membiarkan api semangat dari orang terhormat negara Sakura ini menyala. Jika ingin lewat, maka harus melangkah lewat tubuhku. Jika begitu, aku akan menggunakan darahmu untuk mengibarkan bendera negara Sakura, untuk merebut peringkat pertama di daftar langit. Selamat. Hari ini aku akan mengalahkan semua ahli dari daftar langit, merampas pedang daftar langit yang menentukan hidup dan mati. Xiao Liu, cepat pergi. 5 tahun yang lalu, seluruh keluarga Jiangku diserang. Aku yang selamat seorang diri. Saat itu aku bersumpah, tidak akan menyesal hari ini. Aku tidak akan mundur sejengkal pun. Baiklah. Kalau begitu, aku mohon Tuan Zima menunggu di sini, membunuh satu persatu. Dunia kedua, Tuan bermarga Liu. Tenang saja. Tidak akan salah, haha. Bagus sekali. Pedangku sangat cepat. Cepat hingga tidak ada ujungnya, menghancurkan jiwa di 3 dunia. Orang-orang ini sudah sesuai dengan keinginanmu. Ingin memberi perintah. Saya bersedia. 3 jalan dewa dan iblis. 1 pergi 2 lainnya. Kepala hitam yang kuat. Elang. Hanya kamu yang tersisa. Saya punya 3 hati. Benar-benar berbalik. Karena aku terikat pada penghinaan yang diterima. Seperti pohon willow yang menghilang. Membakar kebencian karena dikhianati. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Tebas anjing Sakura. Membalas dendam atas kehancuran keluargaku dan kota ini. Hahaha. Dengan kamu saja. Kamu merasa pantas dihancurkan dengan 4 pedang? Benar, aku terkejut.
Bukankah kalian bilang di dunia ini, identitas itu tidak penting, kekuatanlah yang paling penting. Lalu apakah sekarang aku tidak berhak untuk berbicara? Kalian telah merencanakan segala sesuatunya dengan susah payah, dengan segala cara ingin meraih ketenaran di surga. Hari ini aku menuntaskan keinginan kalian ini, agar kalian dapat melihat wajah sejati Raja Surga sebelum mati. Hukum langit teratur. Segala sesuatu tumbuh karena itu, menghormati Tuhan di surga. Surga yang berharga, benar-benar surga yang berharga, benar-benar Tiambau. Ahahaha. Ini Tiambau. Tiambau yang sakti. Menyehatkan segala makhluk. Terima kasih, pemimpin. Kalian bertiga nyawanya tidak akan tertolong. Ini yang pantas kau dapatkan. Penjaga Zhang Xiangliu. Telah melewati beberapa cobaan, setan dalam hatinya telah hilang, manusia dan surga menyatu. Terima kasih atas harta karun surgawi. Penutupan harta karun surgawi. Huang Fulongdo. Tinju tak tertandingi. Peringkat kelima daftar surgawi. Situ Changqing. Mencapai kebenaran tertinggi. Peringkat keempat daftar surgawi. Zhang Sunyu melindungi negara. Berprestasi. Terdaftar di peringkat ketiga dalam daftar surgawi. Hahaha. Saya peringkat kedua dalam daftar surgawi. Saya peringkat kedua dalam daftar surgawi. Jiang Xiangliu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika aku sampai ke hari kedewasaan surgawi, kamu tidak bisa membunuhku. Benarkah? Daftar dewa hanya mencatat orang-orang yang berbudi luhur. Yang naik pangkat adalah orang-orang yang berprestasi. Orang yang berbudi luhur tidak memamerkan kebajikannya. Orang yang berbudi rendah selalu memamerkan kebajikannya. Orang yang mulia tidak suka bertengkar. Orang yang rendah suka bertengkar. Kau, elang hitam yang sombong, telah melakukan banyak hal buruk. Apa hakmu untuk mencampuri urusan Bao? Apakah saya layak? Kata-katamu tidak berlaku. Salah. Kata-kataku yang berlaku. Hari ini aku akan menggunakan pedang kemanusiaan ini untuk memotong anjing liar Sakura ini, melawan hukum alam dan moral, mengubah daftar Tuhan. Hahaha. Berjalan melawan arus. Kamu sedang mencari kematian. Sialan. Itu adalah kamu. Adapun niat kalian untuk mengkhianati dan menekan itu. Kapan hari kamu akan dihukum mati? Hahaha. Saya sudah bilang, saya akan membuatmu naik ke surga, memberikanmu kemewahan abadi. Saya pasti akan menepati janji itu. Tuan, meskipun langit telah dibuka, tapi mengapa posisi pertama tidak ada namanya? Dan ada siapa lagi yang belum naik podium? Hahaha. Tentu saja itu kamu. Huri. Apalagi yang kamu tunggu? Tunggu sebentar.